Kakak Runjie, ini sup ayam ginseng yang kubawa dari rumah untukmu. Cepatlah dicoba. Di kehidupan sebelumnya, kau yang kuanggap adik kandungku, selalu ingin mencabut nyawaku, dan bahkan menyebabkan orang yang mencintaiku kehilangan nyawa karenamu. Di kehidupan ini, aku akan membuka topeng kepalsuanmu, dan juga akan melindungi Guchen dengan baik. Ting Ting, kau baik sekali. Suli, tolong bilang pada guru untuk mengganti tempat duduk. Aku tidak ingin Ting Ting salah paham. Mantan kekasihku di kehidupan sebelumnya, setelah Shu Ting Ting meniru identitasku, dia langsung menjadi pengikut setianya. Kau juga bukan orang baik. Ternyata Suli yang tanpa malu-malu bersikeras duduk bersama sang primadona sekolah ya. Ale, kurasa sup ayam ini agak dingin. Aku kurang pandai menggunakan microwave, jadi tolong panaskan sebentar untukku. Ale, apa kau tidak mendengarku saat aku bicara padamu? Tolong panaskan untukku. Setelah kakak Runji selesai meminumnya, sisa semangkuk akan kuberikan padamu ya. Suli, ini bisa menjadi sahabat baik kakak Ting Ting, itu benar-benar keberuntungan besar. Kalau tidak, dia yang hanya orang biasa, mana mungkin bisa minum sup ayam ginseng setiap hari? Oh ya Ali, nanti kau cari tempat duduk lain saja ya. Ada beberapa soal yang ingin kudiskusikan dengan kakak Runjie. Bagaimana? Rasa sup ayamnya enak? Kamu sakit ya? Ting Ting, kamu tidak apa-apa? Suli, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku hanya memintamu untuk membantu? Lihat apa yang kamu lakukan pada bajuku. Bajumu? Kamu yakin? Ini bajumu? Cepat minta maaf pada Ting Ting. Kamu tidak apa-apa? Guchen. Maaf. Maaf untuk apa? Guchen, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan perasaanmu lagi. Baru sekarang aku tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Tidak apa-apa, nanti aku akan menjelaskan padamu. Wah, mahasiswaku tampan sekali. Seandainya aku tahu akan dipeluk oleh mahasiswaku, alangkah baiknya jika yang terjatuh tadi adalah aku. Guchen, apa urusanmu? Urusannya adalah urusanku. Baju ini akan aku ganti rugi. Maaf, aku tahu kamu membenciku. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak menyangka Guchen itu seperti anak anjing yang nakal, sekaligus anak anjing yang manis. Mahasiswaku, ayo bertukar WeChat. Betul. Ayo makan bersama setelah pulang sekolah. Maaf ya, dia hari ini. Ah tidak, mulai sekarang. Dia milikku. Ayo. Ah tidak, Kamu membawaku ke sini untuk apa? Guchen, sebagai seorang pria, kamu sangat penakut, ya? Bukankah kamu tidak suka perjodohan keluarga dan juga tidak suka aku, tunanganmu? Mungkin. Sekarang aku tertarik padamu. Mengapa kamu memakai itu? Apa? Suli, aku tidak tahu apa maksudmu. Tapi ini benar-benar membosankan. Dang, ini untukmu. Ini? Kulihat kalung itu sudah usang. Aku pikir kamu akan menyukainya. Terima kasih, aku akan selalu memakainya. Kakak Runji, pasti akan menyukai Vacheron Konstantin ini. Kakak Ali, kamu mau memberikannya kepada Li Runjie? Jangan-jangan kamu mau menyatakan perasaan padanya? Ya, hari ini dia memberiku kalung, aku sangat menyukainya. Begitu ya? Bagaimana kalau aku membantumu menyampaikannya? Kudengar anak laki-laki tidak suka gadis yang terlalu agresif. Benarkah? Ya, tunggu kabar baik dariku. Baik.
Sepertinya jam tangan itu membuat Li Runjie mengira Shu Tingtinglah putri dari keluarga kaya. Maka selanjutnya, aku akan merobek topeng munafik di wajah kalian satu persatu. Kak Suli, Jangan bicara dengannya. Hari ini dia membuat Kak Tingting malu, nanti dia tidak akan lolos begitu saja. Pasti karena si primadona sekolah menolaknya, jadi dia iri kan? dia tidak tahu diri seperti apa dia itu, masih berani merebut pacar dari anak orang kaya. Sungguh sekelompok orang yang meremehkan. Siapa yang kamu sebut anjing? Sudah, Lily. Kita tidak perlu meladeninya, Kak Tingting tidak akan membiarkannya. Suli, hubungan kita memang baik, tapi arah kita tidak sama. Kamu tidak bisa terus-terusan menumpang mobilku. Oh, dengar itu? Suli setiap hari menumpang mobil mewah orang lain, masih saja mengincar pacar orang. Sungguh menjijikkan. Bagaimana bisa kita berteman dengan sampah seperti ini? Kak Runjie, ayo naik mobilku. Aku akan menyuruh sopirku mengantarmu pulang. Suli, kamu... Kamu sudah merasakan hidup enak selama beberapa hari, sampai lupa diri, ya? Sopirmu? Coba saja. Kamu panggil dia. Berani tidak dia menyahutimu? Ting, ada apa ini? Apa yang terjadi? Benar, Kak Tingting. Meskipun kalian punya hubungan baik, tetapi jangan sampai orang rendahan bisa menginjak-injakmu begitu. Kak Tingting, jangan takut. Suli, Kak Tingting, kami punya harga diri. Tidak akan berdebat denganmu. Kau sungguh tidak tahu batasannya ya. Betul sekali, Suli. Kalau kau mau jadi nona besar kaya raya, minta saja orang tuamu membelikanmu mobil. Apa maksudnya merebut mobil orang lain? Shu Tingting, kau pandai sekali berpura-pura ya. Ali, aku tahu hubungan kita baik. Aku juga tahu Kak Runjie menolakmu, membuatmu sangat malu. Tetapi kau keterlaluan sekali. Perempuan bermuka dua. Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian, nona besar yang kalian sebut-sebut, berani atau tidak menghalangiku. Kak Tingting, cepat suruh sopir mengusirnya. Ini mobil mewah keluargamu loh. Betul sekali. Jangan sampai ternoda. Mobil ini jangan-jangan bukan milikmu ya? Tidak boleh membiarkan Kak Runjie mengetahui identitas palsuku. Aku mengerti, Ali masih marah padaku. Aku juga tidak ingin kehilangan sahabat seperti dia. Sebenarnya, Ali adalah putri sopir kami. Jalan, Nona besar. Nona Shu belum naik mobil. Nyonya sudah berpesan, tidak boleh memperlakukan Nona Shu dengan perlakuan berbeda. Nona Shu, kau sebenarnya bekerja untuk keluarga Su atau untuk Shu Tingting? Aku, Baguslah, Shu Tingting. Aku sungguh meremehkanmu. Tapi tidak apa-apa. Kalau sopir ini tidak diganti, bagaimana lu Dashan? Bisa masuk ke rumahku? Nona Shu, silakan naik mobil. Nona Shu, silakan masuk mobil. Sudah kuduga, Kak Tingting pasti seorang putri bangsawan. Yang di dalam mobil itu, yang tidak tahu malu, cepat turun. Suli, kamu benar-benar mengecewakan. Li Runjie, hak apa kamu mengatakan ini? Suli, hubungan kita memang baik. Aku membiarkanmu menumpang mobilku, tapi kamu tidak bisa seenaknya menguasai mobilku kan? Mobilku. Terus, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa kamu tahu plat nomornya? Benar-benar berpikir setelah diberi beberapa gaun putri, kamu sudah menganggap dirimu putri sungguhan? Aku beritahu kamu, di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Kak Tingting, kalian duluan, aku akan menahan wanita yang tidak tahu malu ini. Pergi. Terima kasih teman-teman, aku akan membawakan kalian hadiah. Pergi. Sadarilah, dia sama sekali tidak menyukaimu. Bahkan benda kenangan di antara kalian, dia bisa menggantinya sesuka hati. Suli, bisakah kamu sedikit membumi? Begitu iri pada dia. Status putri bangsawan itu? Apa aku perlu mengirinya? Kami sudah tahu, kamu hanyalah putri dari sopir Kak Tingting. Dia bilang aku putri sopir. Baik, kalau begitu kalian harus melihatnya dengan jelas. Ayah, sopir keluarga kita setiap hari bilang, aku putrinya. Masih pura-pura. Jangan kita bersama dengan orang yang munafik seperti ini, memalukan. Turun. Kamu juga turun.
Kudengar, aku putrimu. Ada apa? Mengapa sopir ini berlutut? Mungkinkah Suli benar-benar Coba pikirkan, bagaimana kamu akan menjelaskan. Sekarang kalian semua merasa, siapa sebenarnya Nyonya Muda sejati? Nona muda, itu adalah Nyonya. Nyonya telah berpesan untuk menjaga perasaan Nona Ting Ting. Dia sangat menyedihkan. Kamu hanya mencari nafkah di rumahku? Itu saja. Masih punya waktu untuk mengasihani orang lain? Kakak Ting Ting, ada apa ini? Kenapa dia begitu sombong? Apa yang dikatakan Suli? Jangan-jangan semuanya benar. Tidak bisa, tidak boleh di depan umum. Identitasnya terbongkar oleh Suli. Suli, Pak sopir bekerja di rumahku. Tidak mudah baginya untuk mencari uang. Apakah kamu harus begitu? Tidak masuk akal? Aduh, Kakak Ting Ting, seharusnya kamu tidak kembali. Mau bagaimana lagi? Suli ini harus seperti ini. Aku juga tidak tega membuat Pak sopir kesulitan. Benar sekali, benar sekali. Kalian semua sebaya, Nona Ting Ting, bisa mengerti. Aku, mengapa Anda harus membuat aku kesulitan? Baiklah, jika itu membuatmu kesulitan, kalau begitu sekarang, kamu dipecat. Ini kesempatan yang tepat untuk mengganti sopir. Kalau tidak, jika Ludashan tidak bisa masuk ke keluarga Su, rencana Shu Ting Ting tidak akan bisa berjalan. Suli, aku tahu. Kamu hanya ingin menarik perhatian Runjie. Tapi kamu tidak bisa karena itu lalu bersikap tidak masuk akal. Dan melampiaskannya pada orang lain kan? Ting Ting, jangan pedulikan dia. Orang yang egois sepertinya. Kamu masih mengasihani dia, menyuruh sopir kembali menjemputnya. Suli, hari ini aku akan berterus terang kepadamu. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyukaimu. Jangan berpikir kamu bisa menarik perhatianku dengan cara seperti ini. Kalau begitu, terima kasih banyak ya. Hanya dengan beberapa kalimat provokasi, sopir langsung dipecat. Karena kamu mencari masalah. Kalau begitu, aku tidak bisa disalahkan. Nona Shu sudah kembali. Saya baru saja membuat ikan parang goreng kesukaan Anda. Ingat, di rumah ini, tidak pernah ada yang namanya Nona Shu. Di kehidupan sebelumnya, saat Shu Ting Ting baru masuk rumah ini, dia mengganti semua pembantu di rumah. Sehingga ketika aku dijebak olehnya, tidak ada satupun yang menolongku. Kenapa tiba-tiba berkelakuan aneh? Nona, hari ini Nyonya makan di luar. Anda sebaiknya menunggu Nona. Menunggu Ting Ting kembali? Baru makan? Apakah Anda bertengkar lagi dengan Ting Ting? Anda juga, kenapa selalu mencari masalah dengannya? Ting Ting tidak mengenal tempat ini. Kalau seperti waktu itu lagi, tersesat akan sangat berbahaya. Saya akan mencari Xiao Wang, lalu menjemput Ting Ting. Bibi Zhang, benar? Apakah kamu berpikir karena Shu Ting Ting membawamu ke rumah ini? Rumah ini jadi milik keluarga Shu? Bibi Zhang. Mana ayam panggang pesananku? Nona, maafkan aku, hari ini aku keluar terlambat. Ayam panggang di pasar sudah habis. Ayam panggang sudah habis? Tapi ikan layang-layang bisa dibeli. Ya. Nona, Apakah benar-benar sudah habis? Atau kamu memang tidak mau membuatnya? Nona, bukan begitu. Nona juga tahu, Ting Ting tidak boleh makan ayam panggang. Alerginya sangat parah. Kalau begitu kamu sangat peduli pada Shu Ting Ting. Saya juga tidak bisa memaksamu. Bagaimana kalau saya pensiunkan kamu lebih awal saja? Biarkan Shu Ting Ting merawatmu di hari tua. Bagaimana? Nona, aku salah. Dulu aku tidak pernah peduli hal seperti ini. Ada apa hari ini? Dulu aku memang tidak akan mempermasalahkannya, tapi setelah terlahir kembali, saya ingin orang-orang yang menyayangi. Aku tidak lagi bersedih, dan orang-orang yang telah menyakiti aku akan mendapatkan karmanya. Oh ya Nona, tadi Tuan Muda Gu datang mencari Anda. Beliau sedang menunggu Anda di ruang kerja lantai atas. Apa? Guchen datang. Oh ya, cepat buat iga babi asam manis. Guchen suka itu. Baik, Guchen. Suli, Tunggu sebentar, saya akan segera kembali. kamu lebih memilih bersembunyi daripada bertemu denganku. Maaf mengganggu. Karena sudah begini, saya akan menghilang dari hidupmu. Seingatku, ada di sini. Ternyata di sini
Ali, Oh ya, Guchen. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Kalung yang diberikan Guchen di kehidupan sebelumnya ada di dalam kotak ini. Coba kau buka. Coba lihat. Guchen, ada apa denganmu? Kau menyukainya? aku menyukainya. Sangat menyukainya. Suli, kau benar-benar keterlaluan. Hei, Guchen. Apa ini? Kenapa jadi ini? Siapa yang menaruh ini di kotakku? Mana kalungku? Tuan Muda Gu, Anda kenapa? Bodoh sekali. Dia salah paham lagi. Nona besar sudah selesai memasak. Ayam panggang yang Anda minta juga sudah dibeli. Tidak kusangka masakan sesederhana ini. Aku butuh satu kehidupan untuk bisa memakannya. Hanya karena Ting Ting alergi, jadi sejak dia masuk keluarga Su, tidak pernah ada ayam di meja. Mbak Zhang. Mbak Zhang, Ya, datang. kenapa ada bau ayam? Bukankah sudah kubilang? Ting Ting alergi ayam sangat parah, bahkan menciumnya pun tidak bisa. Kenapa masih dibeli? Iya, Sha Ting Ting, apa kau masuk ke kamarku dan mengutak-atik barang-barangku? Kakak Ali, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Mana mungkin aku mengutak-atik barangmu? Lalu siapa yang mengambil kalungku? Siapa lagi? Kau tidak melihat Ting Ting sedang menderita karena alergi ayam. Kalung sampah apa itu? Kalau hilang ya sudah hilang saja. Jangan menuduh sembarangan. Bibi, jangan salahkan kakak. Aku sendiri yang tidak bisa menahan diri. Suli, kamarmu dan semua milikmu, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kau tidak bisa belajar dari Ting Ting? Meskipun dia sendiri alergi, tahu kau suka makan ayam, dia tetap menahannya. Sedangkan kau hanya memikirkan kesenanganmu sendiri. Di matamu, apapun yang Shu Ting Ting lakukan selalu benar. Apapun yang kulakukan selalu salah. Kakak Ali, jangan pukul aku. Aku akan bilang pada Bibi kalau aku yang melakukannya. Siapa yang melakukannya? Bibi, aku yang melakukannya semua. Tidak ada hubungannya dengan kakak. Kakak, apa aku benar mengatakan ini? Melakukan kesalahan, kau malah memukul orang, membuat orang lain disalahkan, lalu malah mengganggu Ting Ting. Begitu? Dulu begitu, sekarang juga begitu. Dulu? Kau masih berani menyebut masa kecilmu? Kalau bukan karena kau, adikmu tidak akan meninggal. Anakku yang malang. Tinggal 2 bulan lagi dia lahir. Itu kamu, kakak kandungnya, yang membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Jika bukan karena Ting Ting di sisiku, aku khawatir, aku juga akan tewas di tanganmu. Lalu apa kau pernah berpikir? Jika bukan karena Shu Ting Ting, kau tidak akan pernah keguguran. Bibi, bisakah Bibi memberiku adik laki-laki? Kakak Ali tidak menyukaiku. Aku ingin adik laki-laki untuk bermain denganku. Anak bodoh, Ali sebenarnya mudah diajak berteman, dan Bibi hamil juga karena Ali ingin adik laki-laki. Benarkah begitu? Tapi kakak Ali bilang dia sangat tidak suka adik laki-laki atau perempuan. Ali, kenapa jadi begitu? Dia juga bilang, Dia bilang apa lagi? aku tidak berani bilang. Kalau aku bilang kakak Ali akan memukulku. Tidak apa-apa, Bibi akan membelamu. Ali bilang apa lagi? Kakak Ali bilang dia tidak mau adik laki-laki atau perempuan. Jika punya adik laki-laki atau perempuan, dia akan meninggalkan rumah ini dan memutuskan hubungan dengan Bibi. Bibi, kau berdarah. Anakku. Sampai sekarang, kau masih mencari alasan. Dokter sudah bilang saat itu, aku keguguran. Itu karena musk yang kau berikan, kan? Bahkan menyebabkan aku tidak bisa punya anak seumur hidup. Kantong wangi itu sama sekali bukan aku yang memberikannya. Sudah kubilang, hadiah yang kubeli untukmu masih dalam perjalanan. Tidak ada kesempatan untuk memberikannya padamu. Pada kantong wangi itu, jelas-jelas ada jahitan yang kuajarkan padamu. Kalau bukan kau, siapa lagi? Tentu saja. Aku jahit menggunakan teknik jahit dari Suli. Bukan berarti kamu takut anak itu akan membagi hartamu setelah lahir. Sejak kecil kamu memang sejahat itu. Jika saja kamu seperdua bijaksana seperti Ting Ting,
Saya tidak akan seperti ini. Di hatimu kamu sudah yakin bahwa aku pelakunya, lalu apalagi yang bisa aku katakan? Kalau begitu, jagalah baik-baik wanita munafik ini, nanti kamu akan menyesal. Berbicara kotor, dasar tidak punya sopan santun. Bilang aku tidak punya sopan santun? Apa kamu sebagai seorang ibu punya? Tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, malah memarahi putri kandungnya sendiri. Apa kamu tahu syuting ting di sekolah? Bibi, jangan salahkan Kak Ali. Saya yang membuatnya marah di sekolah. Wajar kalau dia pulang dan melampiaskan amarahnya kepada aku. Ini semua salah aku. Nak, bukan salahmu. Suli yang tidak tahu diri. Bukankah aku sudah bilang padamu? Di sekolah harus saling membantu. Kenapa kamu bertingkah seperti putri bangsawan? Bibi, saya mengerti perasaan Kak Ali. Bagaimanapun, aku bukan anak kandung Bibi, sehingga bisa mendapatkan semua kasih akung Bibi. Wajar jika dia punya masalah dengan aku. Ini semua salah aku. Saya tidak ingin membuat Bibi kesulitan. Kamu masih berani makan? Apa kamu tidak lihat Ting Ting sedang tidak enak badan? Dia tidak enak badan? Apa urusannya dengan aku? Di kehidupan sebelumnya ibu aku dibodohi oleh Shu Ting Ting yang licik ini. Meskipun aku tidak memperebutkan apapun, selalu mengalah, pada akhirnya aku tetap dilukai oleh Shu Ting Ting. Bahkan Gu Chen juga menderita akibat masalah yang tidak diinginkan. Hidup kembali di kehidupan ini, saya harus membuat wanita licik ini hancur reputasinya, lalu mengusirnya dari keluarga Su. Bibi, jangan salahkan kakak, saya yang tidak berguna. Saya yang menyebabkan semua orang tidak bisa makan ayam. Ini masalah aku. Kalau begitu kamu memang bijaksana, pergi saja dari rumah aku. Suli, apa kamu gila? Shu Ting Ting, dia hanya orang yang dipilih oleh keluarga Su kami, seorang penerima bantuan. Kenapa aku, seorang nona besar dari keluarga Su, harus mengalah? Kamu ini siapa sebenarnya? Apakah begitu caraku mengajarimu selama ini? Bahkan tidak mengerti rasa hormat dasar terhadap orang lain? Apa gunanya menghormati orang seperti dia? Aku memberinya makan, itu sudah cukup menghargainya. Benar-benar menganggap dirinya bagian dari keluarga Su? Apa kamu... Dasar tidak tahu sopan santun. Seharusnya aku tidak melahirkanmu waktu itu. Bibi, aku tahu. Aku memang orang luar. Kalau bukan karena Bibi berbaik hati kepadaku, aku tidak akan pernah tinggal di sini. Sejak lahir, aku memang bukan ditakdirkan untuk hidup enak. Aku hanya pantas makan sisa makanan. Ting Ting, Ting Ting, jangan. Jangan begitu, Ting Ting. Shu Ting Ting, kamu benar-benar gigih sekali. Demi memprovokasi hubunganku dengan ibuku, meskipun alergi ayam, kamu tetap berani memasukkannya ke dalam mulutmu. Sepertinya kamu bertekad mengincar harta kekayaan keluargaku. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Aku kira kamu hanya main-main. Tidak kusangka kamu sejahat ini. Apa kamu benar-benar berpikir, aku tidak berani berurusan denganmu? Akan kulihat siapa yang mengganggu cucu keakunganku. Nenek, Ting Ting, jangan menangis, jangan menangis. Nenek di sini. Jangan menangis ya. Bagaimana kamu menjaga anak ini? Lihat betapa sedihnya Ting Ting. Benar-benar mengharukan. Apa kamu masih punya hati nurani? Dulu, jika bukan karena Ting Ting memohon untukmu, kamu, seorang pembunuh, sudah lama di penjara. Sekarang kamu masih ingin mengomel di sini. Tenang saja, kali ini, meskipun aku melihatmu meninggal di hadapanku, aku tidak akan menolongmu sama sekali. Bagaimanapun, aku adalah seorang pembunuh. Ibu, ibu. Ibu, jangan menakuti ibu. Ibu. Ibu, cepat hubungi 120. Nenek kali ini sepertinya benar-benar tidak baik. Dokter, nenekku dia? Nona muda, hebat sekali. CPR yang kamu lakukan ini lebih profesional daripada yang dilakukan oleh pekerja medis. Jika bukan karena CPR yang kamu lakukan tepat waktu kali ini, nenekmu mungkin tidak akan bisa diselamatkan. Kembalilah dan lihatlah. Baik, oke. Aku lihat kamu sengaja ingin mencelakai nenekmu hingga meninggal. Dulu, cukup minum pil penyelamat jantung darurat saja. Sekarang lihat, satu tulang rusuk patah karena kamu tekan. Harus dirawat inap, kamu senang? Pergi. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu. Pergi. Pergi. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Kue yang kamu makan saat serangan jantung terakhir itu, dipilih dengan cermat oleh Shu Ting Ting untukmu. Tidak, bukan nenek, ibu, bukan aku, kakak Ali. Bukankah uang jajanku selalu kuberikan padamu? Bagaimana mungkin aku masih punya uang untuk membeli kue? Nenek, bukan begitu. Nenek tahu kamu orang seperti apa? Tidak akan mendengarkan omong kosongnya. Nasihat baik tidak akan mempan bagi orang yang keras kepala. Keterlaluan. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Beraninya kamu memaki aku seperti ini. Jangan kira kamu satu-satunya keturunan keluarga Su.
maka aku tidak berani. Tentu saja, nenek juga menganggapku orang luar. Maaf nenek salah bicara tadi. Dia bukan satu-satunya keturunan keluarga Su kita. Keluarga Su kita sekarang sudah punya Ting Ting. Kadang aku benar-benar tidak mengerti, Kakak Ali. Kamu punya begitu banyak kerabat tapi tidak menghargai mereka. Kadang aku sangat iri padamu. Aku juga ingin punya seseorang yang bisa kupanggil ibu. Anak bodoh, bisa punya anak sebaik Ting Ting, kami terlalu senang. Sebenarnya, aku selalu berharap Ting Ting memanggilku ibu. Ibu, Ya, Kalau orang tidak tahu, mereka akan benar-benar mengira kalian adalah satu keluarga. Kakak Ali, bukan hanya kami, tapi juga kamu. Kita semua adalah satu keluarga. Lihatlah dia. Umur sama, tapi hati. Yang satu di langit, yang satu di bumi. Menghadapi fitnahmu, Ting Ting mengabaikannya sambil tersenyum, memilih untuk berbuat baik padamu. Dan kamu bukan hanya tidak berterima kasih, malah setiap hari mencari cara untuk menindasnya. Aku tidak sebodoh kalian yang diombang-ambingkan oleh seorang anak angkat. Haruskah ku bilang kalian ini baik hati? Atau memang benar-benar bodoh? Dasar kau binatang kecil, kau. Omong kosong apa yang kau katakan? Ting Ting sejak kecil sudah patuh dan cerdas, kami semua menyaksikannya. Cuma kau, yang berani-beraninya menjelek-jelekkan orang lain. Jika dia memang patuh dan cerdas, dia tidak akan tinggal di keluarga Su selama 10 tahun. Tanpa sekalipun kembali ke panti asuhan. Terus terang saja, dia hanya mengincar uang keluarga Su. Dia sedang mencari cara agar kalian meninggal, tapi kalian justru melindunginya seolah dia harta karun. Nenek ibu, sebenarnya sudah lama. Aku ingin kembali mengunjungi panti asuhan. Dengar tidak? Bagaimana mungkin Ting Ting bisa menjadi orang yang tidak berperasaan seperti yang kamu katakan? Siapapun bisa bicara manis. Shu Ting Ting, uang saku bulanan yang kami berikan kepadamu lebih tinggi dari siswa kebanyakan. Jika dugaanku tidak salah, setidaknya ada 200 juta rupiah di kartumu, bukan? Jika kamu benar-benar ingin kembali, tidak perlu menunggu nanti, kan? Kali ini, aku akan membuatmu memuntahkan semua yang sudah kamu makan dari rumah kami. Saya hanya merasa uang ini masih belum cukup. Aduh, apa yang cukup dan tidak cukup? Ibu sangat mendukung niat baikmu itu, nak. Berapapun kekurangannya, ibu akan menambahkannya untukmu. Suli, dasar kau brengsek. Itu uang yang aku sisihkan untuk membeli tas. Ada apa, Shu Ting Ting? Kamu terlihat tidak senang, ya? Tentu saja, aku bersedia mengeluarkan uang aku. Hanya saja, aku tidak ingin keluarga Su mengeluarkan banyak uang karena ide aku. Saya ingin mencari beberapa wartawan untuk memperluas pengaruh. Dengan begitu akan ada juga beberapa sumbangan sosial. Bagaimana menurutmu, Ibu? Oh, tentu saja itu bagus. Punya adik seperti ini, kamu harus sangat bersyukur. Nanti, jika aku melihatmu menindas Ting Ting lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Konferensi pers kali ini, kamu harus pergi. Belajarlah baik-baik dari Ting Ting. Suli, aku kira kamu punya ide bagus untuk membuatku diusir dari keluarga Su. Ternyata hanya bisa menggunakan panti asuhan sebagai dalih. Karena kamu bersikeras mencari masalah, maka aku hanya bisa mempercepat rencanaku. Akhirnya kamu terpancing juga. Paman. Julian sudah datang? Paman, saya ingin pulang sebentar. Akhir-akhir ini agak lelah. Ingin pulang melihat Ali. Begitu ya? Baguslah. Akhir-akhir ini, perusahaan tidak terlalu sibuk. Pulanglah dan istirahat. Terima kasih, Paman. Sebaiknya, saya juga pulang untuk melihat. Sudah lama tidak bertemu, putri keagungan aku. Jun Liang, hanya kamu, sepupunya yang paling menyayangi Ali, tahu akan pergi ke luar negeri dengan aku, masih berpikir untuk mencari adik perempuan di panti asuhan untuk menemani Ali. Paman, setelah orang tua aku meninggal, Anda adalah ayah kandung aku. Bibi adalah ibu kandung aku. Ali tentu saja, adik kandung aku. Jika aku tak berbuat baik pada adik, kepada siapa lagi aku baik? Jun Liang, dengar-dengar kamu sudah menemukan calon yang cocok, ajak dia keluar, biar kami lihat. Ingat, Bibi sedang hamil, cari cara agar dia kehilangan kehamilannya. Saya tidak akan mengizinkan keluarga Su memiliki anak laki-laki manapun yang berebut harta dengan aku. Keluarga Su adalah milik aku. Jika ada kesempatan di kemudian hari, Suli juga tidak boleh dibiarkan. Dia hanya anjing yang aku pelihara. Berani-beraninya dia melangkahi aku dan langsung menjadi majikan. Apa dia pantas? Wah, Suli. Kenapa tidak pura-pura jadi nona muda lagi?
Bukankah sebelumnya kamu terus-menerus mengejek Kak Ting Ting berstatus rendah? Aku hanya mengatakan fakta. Sudah sampai begini, masih saja berpura-pura? Acara penggalangan dana amal yang dipimpin Kak Ting Ting hari ini itu atas isyarat dari keluarga Su. Ini berarti Kak Ting Ting lah yang merupakan nona dari keluarga terpandang, sedangkan kamu hanyalah pelayan di rumahnya. Hei, dengarkan aku. Apa otakmu sudah ditendang keledai? Jika kamu tahu itu atas isyarat keluarga Su, apakah Shu Ting Ting itu bermarga Su? Apa masalahnya? Dia itu dari keluarga terpandang, bukan rakyat jelata miskin sepertimu. Tapi kamu juga benar-benar tidak tahu malu ya? Beberapa hari yang lalu kamu membuat Kak Ting Ting sangat marah, hari ini dia datang untuk mengadakan acara penggalangan dana, kamu malah ikut-ikutan datang juga. Apa yang kamu mengerti? Yang datang ke acara penggalangan dana hari ini semuanya orang kaya. Jika bisa bergaul dengan salah satu dari mereka, sisa hidupnya tidak perlu khawatir lagi. Benar kan, Suli? Suli, jangan keterlaluan. Kamu membuat keributan, tidak melihat tempat. Di sini banyak wartawan di setiap sudut. Kamu tidak peduli harga diri, tapi kami para teman sekelas masih peduli. Jika peduli harga diri, maka pegang erat-erat tali anjingmu. Suli, semua orang tahu kamu menyukai Kak Runjie, tapi kamu tidak bisa melampiaskan kemarahanmu pada orang lain sembarangan. Suli, kamu sakit ya? Ting Ting berbaik hati menasihatimu. Kenapa kamu menyentuhnya? Tubuhnya sudah lemah. Jika kamu menyakitinya, aku tidak akan memaafkanmu. Karena matamu buta? Kalau begitu, biar aku bantu menyembuhkannya. Aku... Guchen, aku tahu kau akan datang. Apa? Guchen, dia itu cuma pengutitku. Kau kenapa ikut campur urusan orang lain? Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Kau, bukalah dan lihat. Suli, kau benar-benar keterlaluan. Astaga, Guchen. Ini apa? Kenapa ini yang ada di sini? Siapa yang menaruh ini di dalam kotakku? Benar sekali. Di mata Suli, hanya ada Li Runjie. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Guchen, Hei, dasar wanita gila. jika kau bicara sembarangan lagi lain kali, jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Guchen. Hei, aku keluar dulu untuk melihat-lihat. Bagaimanapun ini adalah jamuan yang aku selenggarakan. Kalau sampai terjadi kesalahan, tidak akan bagus. Kalau begitu kau hati-hati, jauhi wanita cerewet itu. Ya. Guchen, sialan ini. Kenapa begitu mudah salah paham? Kenapa tidak berpikir kalau aku menyukaimu? Benar-benar bodoh. Tapi sekarang, apakah dia bersembunyi di suatu tempat dan memperhatikanku? Namun aku sudah menjauh dari keramaian. Kurasa, Shu Ting Ting ini dan Lu Dashan pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kakak Ali. Kak Ali, tadi banyak orang. Itu salahku. Aku minta maaf kepadamu. Bukankah kamu nona besar keluarga Su? Kenapa? Masih perlu meminta maaf kepadaku? Putri seorang pelayan? Aku mengatakannya seperti itu tadi. Juga ingin semua orang berpikir bahwa aku hidup dengan baik. Kak Ali, aku tidak ingin anak-anak panti asuhan menderita karena aku. Kamu selalu paling menyayangiku. Kamu pasti akan memaafkanku, kan? Di kehidupan sebelumnya, aku juga terlalu bodoh. Setiap kali dia menimbulkan masalah, cukup dengan bersikap manis, aku akan memaafkannya. Tapi memang benar, setiap kali dia bersikap manis, ya, itu hanya untuk dia. Mempersiapkan tindakan yang lebih parah selanjutnya, itu adalah persiapan. Di kehidupan sebelumnya, kamu bersekongkol dengan Lu Dashan. Menodai aku di rumah, Suli. Menyebabkan aku diusir dari rumah oleh ibu, dan menyebabkan Guchen meninggal secara tragis di depanku. Di kehidupan ini, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri, bertindak lebih awal. Tapi kali ini, rencanamu akan gagal. Dulu aku salah. Karena aku anak yatim, maka aku iri dengan keluarga Kak Ali. Tapi
Ketika aku sekali lagi melihat anak-anak panti asuhan, aku merasa aku jauh lebih beruntung daripada mereka. Kak Ali, nanti jika di rumah, aku akan patuh padamu. Jika kakak mau memaafkanku, minumlah anggur ini. Karena kamu sudah berkata begitu. Baiklah, untuk sementara aku akan memaafkanmu. Aku akan mempercayaimu. Itu tidak mungkin. Kamu sendiri yang minum anggurnya. Jangan sampai melakukan hal aneh setelah minum ya. Aduh, aku sudah memaafkanmu. Tapi untuk minuman ini, lebih baik aku tidak meminumnya untuk sementara. Coba pikirkan, daya tahanku minum. Jika sebentar lagi aku mabuk, siapa tahu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di mana Guchen bersembunyi? Aku sudah bilang begitu. Kau masih tidak keluar untuk melindungiku. Jika kau tidak keluar juga, aku bisa saja tertipu lagi. Ah, kakak, minum saja tidak apa-apa. Jika mabuk biarkan dia mengantarmu pulang. Aduh, aku lupa memperkenalkan. Kakak, bukankah kau tidak puas dengan supirmu yang dulu? Yang itu? Dia bernama Ludashan. Dia pekerja serabutan di panti asuhan. Dia jujur dan tulus. Sangat cocok untuk menjadi supir keluarga kita. Sangat cocok sekali. Dijamin, dia hanya akan mendengarkan perkataanmu saja. Nona muda, minum saja. Ting-Ting juga sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Keluarga Nona sangat baik kepadanya dan juga akan mensponsori panti asuhan. Aku sungguh berterima kasih kepada kalian. Aku tidak tahu harus membalas budi bagaimana. Jika ada apa-apa di kemudian hari, Nona tinggal perintahkan saja. Minum, minum. Minum-minum. Hahaha. Guchen, kau keluar juga. Maaf, aku menumpahkan minumanmu. Minum jusku ini saja dulu, baru saja kuambil. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat masuk, penggalangan dana akan segera dimulai. Nenek dan ibumu, keduanya akan datang. Kenapa melamun? Ayo jalan. Ini, Ting-Ting, kenapa istriku ini? Kau duluan saja. Tunggu di ruang pribadi. Masukkan sesuatu ke dalam air. Malam ini dia pasti akan jadi milikmu. Setelah aku mendapatkan Suli, kau juga tidak akan bisa lari. Hei, kamu ini Suli. Kamu benar-benar pandai. Ting-Ting khawatir dengan perasaanmu. Takut kamu melakukan hal bodoh. Ternyata, kamu bersama Guchen di sini. Inilah perbedaan mendasar antara nona muda Ting-Ting dan pelayan miskin seperti dia. Saya benar-benar merasa kasihan pada Kak Ting-Ting. Orang yang tidak tahu berterima kasih seperti dia, hanya Kak Ting-Ting yang begitu murah hati, yang akan begitu baik padanya. Aduh, tidak heran. Shu Ting-Ting ini ingin mencari tempat sepi untuk meminta maaf kepadaku. Ternyata, dipuji oleh kalian, orang-orang bodoh ini begitu menyenangkan. Shu Ting-Ting sangat menikmati pujian dari orang-orang ini. Kalau begitu, jika aku membuatnya di depan umum, kembali ke status yatim piatu. Dia pasti akan merasa lebih menderita daripada disiksa hidup-hidup. Apa? Ting-Ting meminta maaf kepadamu. Bagaimana mungkin? Kamu percaya perkataan wanita seperti ini? Bodoh sekali. Betul, dia ingin berpura-pura menjadi nona muda Ting-Ting. Bukan hanya sekali atau dua kali. Suli pura-pura saja terus. Sebentar lagi acara penggalangan dana dimulai, keluarga Kak Ting-Ting akan hadir. Nanti, dia itu palsu, bukankah akan langsung terbongkar? Harus sebelum keluarga Su datang, membujuk Suli ke kamar. Jika melewatkan kesempatan ini, untuk membuat Suli kehilangan reputasi. Entah berapa lama lagi harus menunggu. Ya, Suli adalah pengikut setia Li Runjie. Selama dia berbicara, Suli pasti akan mendengarkan. Nanti juga bisa merusak hubungan Suli dan Guchen. Aku punya kesempatan untuk mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Ting-Ting, akhirnya kamu datang. Inilah pelayan keagungan kalian. Kamu jangan bodoh lagi, selalu memikirkannya. Tapi dia itu tidak tahu berterima kasih. Sama sekali tidak tahu membalas budi. Runjie, ada hal yang perlu bantuanmu. Ada apa ini? Runjie, aku ingin kamu membawa Suli ke dalam ruangan VIP. Dia sangat menyukaimu. Pasti dia akan mendengarkan perkataanmu. Kenapa? Karena dia adalah nona muda keluarga Su. Apa? Benar-benar nona muda keluarga Su. Jadi kamu benar-benar anak angkat? Aku... Pantas saja aku baik padamu. Ternyata orang miskin pergi jauh-jauh sana. Ali, sebenarnya yang kulakukan, sebelumnya semuanya sangat keterlaluan. Aku juga selalu tahu kebaikanmu kepadaku. Semuanya aku ingat di dalam hati. Mulai sekarang, aku dan Su Ting-Ting tidak ada hubungan lagi. Tidak akan berhubungan lagi. Hanya akan baik kepadamu. Li Runjie, bukankah dulu aku yang selalu memohon kepadamu?
Apakah kamu pernah berpikir, suatu hari kamu akan berada di hadapanku dengan sikap seperti ini? Sepertinya, Shu Tingting sudah memberitahukan identitasnya kepadanya. Mereka berdua mulai bekerja sama, ingin menjebakku. Kalau begitu aku akan membiarkan mereka masuk perangkap. Kak Runjie, kamu akhirnya menyadarinya. Apa kamu tahu? Sudah berapa lama aku menunggu perkataan ini darimu? Dasar wanita bodoh. Hanya dengan beberapa kalimat saja bisa kubuat bertekuk lutut. Memangnya kenapa kalau putri orang kaya, pada akhirnya tetap budakku? Ali, aku tahu kamu pasti memilihku. Bukan pria lemah ini. Ternyata aku hanya alatmu. Pada akhirnya, hanya Li Runjie yang ada di hatimu. Sebelumnya kamu bersikap sangat buruk pada Suli. Dia selalu mengingatnya. Dia sekarang bilang bisa. Hanya ingin menahanmu. Tunggu sampai kamu melewati hari ini, dia pasti tidak akan bersikap baik padamu. Tapi kalau hari ini kamu membantuku membawanya ke ruangan pribadi, aku akan punya kesempatan untuk membuatnya hancur. Saat itu, seluruh keluarga Su akan menjadi milikku, dan kamu juga akan dapat setengahnya. Dapat setengahnya? Tentu saja. Baik. Aku akan membantumu. Ali, tadi Kak Tingting bilang padaku, anggota keluarga Su sudah datang. Tetapi Nyonya Besar Su merasa tidak enak badan. Jadi beliau sudah pergi ke ruangan pribadi. Kak Tingting khawatir, ingin pergi melihat bersama denganmu. Benar kan Kak Tingting? Betul. Ayo ikut aku melihatnya. Penggalangan dana ini diadakan atas namamu, jadi kamu yang seharusnya pergi. Aku pergi sepertinya tidak pantas, kan? Hei, aku tanya, kamu punya hati nurani tidak sih? Tadi kamu sudah memfitnah Kak Tingting, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sekarang dia memintamu ikut. Kamu malah bersikap malu-malu? Betul. Kamu bekerja sebagai pelayan di rumah orang lain. Jika majikan sakit, sudah seharusnya kamu yang merawat. Aku bilang Suli, cepatlah. Nanti jika acara penggalangan dana tertunda dan anak-anak yatim piatu tidak mendapat bantuan, itu akan menjadi kesalahanmu. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Nanti aku akan berteriak. Lalu kamu bawa orang ke ruangan pribadi. Aku jamin hari ini aku bisa membuat Suli keluar dari keluarga Su. Pola yang sama seperti kehidupan sebelumnya, hanya saja tempatnya yang berbeda. Terima kasih, Nona Su, karena bersedia menerima aku sebagai sopir. Lihat, aku ini orang desa. Tidak ada yang bisa aku berikan. Nona Su, silakan minum air. Tidak perlu, Anda istirahat saja lebih awal. Maaf, Nona Su, kami orang desa, agak kotor. Bukan itu maksud aku. Hahaha. Air ini? Nona Su, sudah larut malam. Anda mau pergi kemana lagi? Lepaskan aku. Nona Su, Orang jahat, lepaskan aku. Tingting, tolong aku. Kakak, kenapa Anda bisa begitu tidak menghargai diri sendiri? Tapi kali ini pemeran utamanya adalah Anda, ya. Karena penonton sudah siap, kalau begitu Anda sebagai pemeran utama, kenapa tidak segera muncul di panggung? Tingting, ruang pribadi ada di mana? Cepatlah, kalau tidak nenek benar-benar dalam masalah. Baik, kalau begitu cepat ikut aku. Nenek ada di dalam, ayo kita cepat pergi. haha, Nona Su datang. Ting, kalian berdua saja? Betul, hanya kami berdua. Ya, Ludashan, kenapa kamu di sini? Nenek mana? Nona Su, nenekmu badannya kurang sehat, masih dalam perjalanan, sebentar lagi akan tiba untuk istirahat di ruangan ini. Tingting, bukankah kamu bilang nenek sudah di sini? Kenapa masih dalam perjalanan? Aduh, pasti aku terlalu terburu-buru, aku salah dengar. Bagaimanapun, memang kurang sehat, dia sebentar lagi akan datang. Bagaimana kalau kamu tunggu di sini dulu? Aku keluar melihat sebentar. Hei, jangan pergi. Tetaplah di sini, tunggu bersama. Nenek sangat menyukaimu. Sebentar lagi setelah bertemu denganmu, mungkin penyakitnya akan sembuh. Ting, Nona Su, mari kita semua tunggu di sini saja. Lagi pula, sebentar lagi akan tiba. Minumlah air ini dulu. Sungguh bodoh, kenapa dia menahanku? Sejak acara amal dimulai, aku lihat kamu belum minum setetes air pun. Sekarang aku tidak haus, minumlah.
Nona Su, maafkan aku. Kami orang desa, sedikit kotor. Kak, kamu ini kenapa sih? Orang sudah berbaik hati memberimu air, kamu malah membuat suasana jadi canggung begini? Cepat minumlah. Kamu juga tahu dia berbaik hati? Kalau begitu, kamu minum dulu seteguk. Bukankah aku sudah bilang aku tidak haus? Kalau tidak haus, untuk apa minum? Ting Ting, Nona Su bagaimanapun juga adalah anak orang kaya, merasa jijik dengan orang desa seperti kami, aku bisa memahaminya. Janganlah menyulitkan Nona Su. Aduh, sebenarnya bukan tidak mau minum. Yang terpenting adalah, begitu banyak orang jahat di luar sana. Kalau mata ini lepas dari minuman selama 3 detik, aku tidak berani meminumnya. Lagi pula setiap tahun, banyak minuman yang dicampur obat. Gadis-gadis dibius begitu banyak. Dan aku ini sangat lemah tak berdaya. Kalau sampai terjadi sesuatu, menyesal pun sudah terlambat. Kak, Paman Dasan dengan baik hati memberimu minum. Maksudmu, kami mencampur obat di dalam air? Tentu saja aku tahu, kalian tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, kau minum seteguk dulu. Baiklah, aku akan minum. Kau sungguh membosankan. Lihatlah, tidak terjadi apa-apa. Sepanjang hari curigaan saja. Nona Su, silakan minum saja dengan tenang. Kami tidak akan menyakitimu. Mengapa begitu lama tidak ada pergerakan? Ah, Akhirnya dimulai. sepertinya suara dari ruangan pribadi. Ting Ting dan Suli baru saja pergi ke sana. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Mari kita cepat pergi melihat. Jangan mendekat. Suara ini terdengar sangat familiar. Berani-beraninya selingkuh di sini, nyali mereka besar sekali. Siapa lagi? Yang datang ke ruangan pribadi hanya ada 2 orang. Kak Ting Ting pasti sedang bersama neneknya. Hanya Suli yang bisa melakukan hal menjijikkan seperti ini. Aku sudah lama melihat Suli dengan Nudashan itu saling genit. Tidak menyangka bisa melakukan hal seperti ini di acara penggalangan dana. Sungguh menjijikkan. Suli, dasar kau wanita tidak tahu malu. Bahkan orang seperti Ludashan saja bisa kau sukai. Ting Ting, Jangan sentuh aku. Ting Ting. Ting Ting, kenapa itu kamu? Di mana dia? Nona Su, aku juga tidak tahu dia pergi kemana. Beraninya kamu? Hahaha. Asal aku bisa mendapatkan kalian berdua sekaligus, tidak peduli siapa di antara kalian yang menang, kekayaan keluarga Su, semuanya akan jadi milikku. Hahaha. Ting Ting, Paman sudah banyak membantumu. Hari ini, temani Paman baik-baik ya. Aku hanya pergi ke toilet sebentar. Kenapa banyak sekali orang di sini? Sangat ramai, ya? Suli, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak di sini, lalu aku harusnya ada di mana? Kenapa? Apakah kamu ada urusan untuk menjebakku? Kamu yang tidak punya malu ini, ternyata di sini melakukan hal seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kak Ting Ting dengan identitasnya sebagai gadis dari keluarga kaya, juga tidak kekurangan pria. Bagaimana bisa dia terlibat dengan pria tua kampung semacam ini? Jangan-jangan memang seperti yang dikatakan Suli. Chu Ting Ting hanyalah anak angkat keluarga Su, dan semua ini adalah belas kasihan dari Suli kepadanya. Tidak mungkin. Pasti Suli sengaja menjebak Kak Ting Ting, ingin mempermalukannya di depan umum. Shu Ting Ting, oh, Shu Ting Ting. Kamu tidak menyangka Ludashan ini begitu serakah? Sampai-sampai dia punya niat terhadapmu, kan? Pantas saja kamu mengaturnya. Datang ke rumahku menjadi sopir. Ternyata kalian sudah lama. Kamu dasar bajingan. Kamu benar-benar mencoreng nama baik keluarga Su. Su Ting Ting yang menggodaku, dia bilang dia kesepian. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Sebentar lagi ibu dan nenek akan datang. Aku ingin tahu bagaimana kalian akan menjelaskan. Suli, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Jangan bilang pada ibu dan nenek. Aku tidak ingin diusir dari keluarga Su. Aku tidak mau. Adikku, penggalangan dana kali ini diadakan atas namamu. Tapi kamu malah bersenang-senang di sini. Bukankah ini merusak reputasimu sendiri? Kenapa? Sekarang kamu malah bersikap lunak padaku? Kamu sebenarnya mau apa?
Katakan. Aduh, bukankah kamu bilang kamu satu-satunya nona muda keluarga Su? Lalu bagaimana bisa putri pelayan sepertiku ikut bicara? Lagi pula ada begitu banyak orang di sini. Jika aku tidak bilang, aku tidak bisa menjamin orang lain tidak akan bilang. Jika seseorang tidak ingin diketahui perbuatannya, maka jangan lakukan perbuatan itu. Kakak Ali, orang-orang ini bisa disuap dengan uang agar diam. Kakak Ali, katakanlah. Katakan padaku, bagaimana caranya kamu bisa membantuku menyembunyikannya? Katakan. Katakan. Adikku terakung, sikapmu ini bukan sikap orang yang sedang meminta bantuan. Kakak Ali, aku mohon padamu. Aku benar-benar mohon padamu. Jangan bilang pada ibu dan nenek, aku tidak suka rela. Itu Ludashan. Ludashan, bajingan itu memaksaku. Aku tidak suka rela. Meminta bantuan harus dengan sikap yang benar. Bagaimana hanya dengan bicara? Harus ada tindakan. Aku ingin kamu berlutut dan memohon padaku. Tidak boleh membiarkan keluarga Su tahu. Kalau tidak, Su Junliang tidak akan membiarkanku hidup. Dia sangat ingin menguasai keluarga Su. Jika dia sampai tahu rencana ini kacau, aku pasti tidak akan selamat. Suli, kau mempermalukanku seperti ini hari ini. Nanti saat acara penggalangan dana dimulai, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Apakah Ting Ting benar-benar ingin berlutut? Bukankah dia seorang putri dari keluarga terpandang? Mengapa dia harus memohon kepada Suli, putri seorang pelayan ini? Kalau begitu, identitas Kak Ting Ting mungkin palsu. Tidak boleh membiarkan identitas Su Ting Ting terungkap. Kalau tidak, jika nanti ketahuan aku adalah kaki tangannya, keluarga Su pasti tidak akan memaafkanku. Suli, untuk menarik perhatianku, kau tega menjebak Ting Ting? Kita teman seangkatan, bagaimana kau bisa begitu kejam? Betul sekali. Kak Ting Ting selalu begitu perhatian padamu, tapi kau demi mencari perhatian, berulang kali menjebaknya. Sekarang kau bahkan mencari pria tua seperti ini untuk mempermalukannya. Kau benar-benar biadab. Suli, aku tahu, waktu itu Ting Ting secara terbuka mengakui bahwa engkau adalah putri sopir, kau membencinya. Tapi aku tidak menyangka kau bisa melakukan hal seperti ini. Berilah kelonggaran jika bisa. Jika masalah ini menjadi besar, kau akan dipenjara. Ting Ting ini sedang memberimu... Oh, ternyata Su Ting Ting yang memberiku jalan keluar, ya. Kalau begitu, jalan keluar ini lebih baik tidak kuambil saja. Lagi pula semua orang bilang, aku adalah putri sopir. Kalau begitu biarkan saja Su Ting Ting, yang kalian sebut putri terpandang itu, menceritakan kepada semua orang situasi yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu, Kak Ting Ting? Baik, tidak mau bicara ya. Kalau begitu aku akan beritahu semua orang. Dia Su Ting Ting sama sekali bukan. Putriku Akung, ada apa denganmu? Aduh. Putriku Akung, ada apa denganmu? Aduh. Nak, ada apa denganmu? Nak, ada apa denganmu ini? Jangan menakutiku, Nak. Suli, kamu di sini? Mengapa kamu tidak melindungi Ting Ting dengan baik, malah melihat dia diintimidasi? Kamu mau apa? Saya sedang mendidik keluarga aku. Apa urusanmu? Menyingkir. Jika kamu ingin menyentuh Suli, itu urusanku. Guchen, perasaan dilindungi sungguh menyenangkan. Suli, saya rasa sekarang kamu sudah dewasa dan tidak bisa dikendalikan. Tidak hanya melihat Ting Ting diintimidasi, tapi juga menggait pria lain di luar sana, bersama-sama membuatku marah. Sudah kubilang, Suli ini pasti seorang pelayan. Ini, Nyonya Su, jika Kak Ting Ting bukan seorang putri kaya, mengapa dia begitu khawatir? Ada benarnya juga. Jika Suli benar-benar putri sulung keluarga Su, Nyonya Su tidak akan memperlakukannya seperti itu. Lagi pula, orang tua mana yang tidak menyayangi anaknya? Orang seperti Suli benar-benar tidak tahu malu. Kali ini, ibu Kak Ting Ting datang. Lihat saja bagaimana dia bisa berpura-pura lagi. Kenapa? Dia, Su Ting Ting, boleh saja mencari pria tua, sedangkan aku tidak boleh mencari pacar. Lagi pula, Guchen adalah tunanganku. Kalian yang menentukan. Benar, Guchen? Pacar? Aku. Tentu saja. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dulu, aku dibutakan oleh keserakahan, terus-menerus mengejar Li Runjie, tapi malah menjauhkanmu. Sekarang aku sudah sadar ya. Lagi pula, kamu memang tunanganku kok. Keluarga Kak Ting Ting sangat baik padamu, bahkan menjodohkanmu dengan Gu Xiao Chao. Tapi kamu malah mencari pria tua ini untuk menjebaknya. Dibilang kau seperti binatang, memang benar adanya. Apa? Kau yang melakukannya? Jika aku bilang tidak, apa kau percaya? Di mataku, kau sudah tidak punya kredibilitas lagi. Aku tidak akan mendengarkan pembelaanmu sedikit pun.
Aku pikir kau hanya akan berdiam diri melihat Ting-Ting dibuli. Aku tidak pernah menyangka kau berani mencelakai Ting-Ting. Bu, Ini semua salah ibu. Dulu, saat dia ingin mencelakai nenek, aku seharusnya menangkapnya. Kalau tidak, hal seperti hari ini tidak akan terjadi. Nak, jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkannya begitu saja. Telepon polisi. Tangkap mereka berdua. Bibi memang berani. Orang berhati jahat seperti Suli ini memang seharusnya dilaporkan ke polisi dan ditangkap supaya kapok. Bibi, menurutku sebaiknya jangan lapor polisi. Bagaimanapun, ini juga tidak baik untuk Ting-Ting. Menurut Bibi bagaimana? Ku dengar, kau dan Ting-Ting pacaran? Pacarmu dibully separah ini dan kau masih bisa tahan? Kau ini laki-laki atau bukan? Kak Runjie, aku tidak menyangka kau akhirnya berpihak pada Suli. Aku benar-benar salah menilaimu. Sekarang ini tidak menguntungkan bagi kita. Begitu masalah ini membesar dan sampai ke polisi, bukan hanya Suli tidak bisa mengurus keluarga Su, tapi kita malah akan dipenjara seumur hidup. Lagi pula, sekarang semua anggota keluarga Su ada di pihakmu. Selama kita menahan masalah ini, kita punya banyak kesempatan untuk perlahan-lahan menghabisi Suli. Nanti, keluarga Su bukankah tetap akan menjadi milik kita? Justru aku ingin masalah ini membesar dan semakin tegang. Bukannya mau lapor polisi, cepatlah. Suli, aku tahu kamu hanya tersesat sesaat. Hati nuranimu pasti masih baik. Selama kamu meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan mengakui kesalahanmu, Ting-Ting tidak akan mempermasalahkannya. Aku rasa pemikiran Ting-Ting sama denganku, bukan? Bagaimanapun, kamu masih sangat menghargai hubunganmu dengan Suli. Kalau tidak, kamu tidak akan berkali-kali mengalah padanya. Mama, aku rasa kakak Runje benar sekali. Aku tahu Suli cemburu padaku, tapi itu juga menunjukkan bahwa aku sangat bahagia. Lagi pula, aku selalu menolak. Ludasian itu tidak sampai terjadi apa-apa. Tadinya aku ingin dia menjadi sopir keluarga kami. Karena sudah begini, kalau begitu nanti, biarkan saja dia menghilang sepenuhnya. Anakku, hatimu itu terlalu lembut. Ini semua karena aku terlalu memanjakan Suli. Apa kamu tidak dengar? Ting-Ting sudah tidak mempermasalahkannya. Cepat minta maaf padanya. Oh, sudah selesai bicara? Kalau sudah, cepat laporkan ke polisi. Kalau tidak, kalian tidak akan puas. Bukan kamu yang mengira aku melakukannya? Kalau begitu, laporkan ke polisi dan tangkap aku. Aku saja tidak takut. Kenapa kalian takut? Suli, cukup. Jangan kurang ajar. Kenapa? Mau main tangan? Keluarga Su adalah keluarga terpandang. Tidak disangka ibu Su adalah orang yang tidak tahu akal. Dan kalian benar-benar membuatku melihat apa itu teriak maling padahal dia sendiri maling. Gu Xiao Chao, kamu jangan sampai tertipu oleh Suli. Dia paling jago berpura-pura. Dulu saat mengejar kakak Runje di sekolah juga begitu. Suli, kurasa kamu harus segera meminta maaf kepada kakak Ting-Ting. Kakak Zhang Ting-Ting sudah memberimu jalan keluar, jadi jangan keras kepala. Tidak ada gunanya. Lihatlah bagaimana teman-teman sekelas yang sudah berinteraksi setiap hari menilai betapa tidak pantasnya. Sekarang ini, apa gunanya kamu mengatakan semua ini? Kenapa cerewet sekali? Benar atau tidak? Bukankah cukup lapor polisi saja? Karena kalian begitu baik memikirkanku, tidak tega melapor polisi. Kalau begitu, biar aku saja yang melakukannya. Saya rasa kamu tidak akan menyerah sebelum melihat kenyataan. Aku memang tidak akan menyerah sebelum melihat kenyataan. Lebih baik segera hubungi polisi saja. Hah? Sepertinya Suli bersikeras untuk menjebloskanku hari ini. Tidak bisa. Aku tidak boleh masuk penjara. Masa-masa senangku belum cukup. Aku juga belum berhasil menguasai keluarga Su. Aku harus mencari alasan untuk menyuruh mereka semua pergi. Acara penggalangan dana akan segera dimulai. Kalian semua silakan keluar dan bersiap-siap dulu. Ma. Suli, kamu tidak akan bisa senang-senang terlalu lama. Semua anggota keluarga Su ada di pihakku. Selama aku juga memiliki acara penggalangan dana ini untuk membuktikan identitasku kepada publik. Meskipun kamu adalah yang asli, kamu akan tetap menjadi palsu. Ayo, Ting-Ting. Ayo. Benar juga. Jika aku hanya menjebloskan kalian ke penjara begitu saja, itu terlalu mudah untuk kalian. Ting-Ting, karena kamu sangat menginginkan acara penggalangan dana ini untuk membuktikan identitasmu, maka aku akan membuatnya menjadi awal kehancuranmu. Meskipun nenek dan ibu bersikeras berada di pihakmu, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Gu Chen, kenapa kamu begitu percaya padaku? Karena aku menyukaimu. Kamu menyukaiku? Apa gunanya aku menyukaimu? Kamu tidak pernah melihatku. Selain itu, kalung yang kusiapkan dengan cermat untukmu, di dalamnya hanyalah fotomu
dengan Li Runjie. Aduh. Suli, apa kamu masih ingin mengerjaiku lagi? Gu Chen, kamu salah paham saat di rumahku waktu itu. Kalung itu diambil dengan sengaja oleh Xu Tingting. Dulu aku terlalu memanjakannya, menyebabkan dia menjadi sangat tidak terkendali. Sekarang dia bahkan ingin mengusirku dari keluarga Su. Benarkah? Tentu saja benar. Kamu akan selalu bersamaku, kan? Ternyata dia memikirkanku. Nanti saja kita bicarakan. Jika kamu tidak cepat-cepat, acara penggalangan dana akan berakhir. Saat itu, gelarmu sebagai nona besar keluarga Su akan benar-benar hilang. Jika aku terlantar di jalan, apakah kamu akan memeliharaku? Tergantung suasana hati. Meskipun kata-katanya tajam, hatinya lembut. Gu Chen, kenapa di kehidupan sebelumnya aku tidak menyadari kalau kamu selucu ini? Dulu aku dipilih oleh sepupu Suli, Su Junliang, hanya untuk membuatku mencari segala cara untuk mengusir Suli dari keluarga Su. Dengan begitu, sebagai sepupu Suli, dia akan berhak mewarisi semua aset keluarga Su. Tapi sekarang, aku sudah bekerja keras bertahun-tahun, akhirnya mendapatkan kepercayaan dari anggota keluarga Su. Kenapa aku harus menyerahkan keluarga Su begitu saja kepada Su Junliang? Hari ini, asalkan semua orang luar mengakui, aku adalah nona besar keluarga Su yang sebenarnya. Hanya seekor anjing liar yang kubesarkan, ternyata berani menggigit tuannya. Kamu tidak akan melakukan apa-apa? Aku akan menelepon. Bukankah itu sepupu Suli, Su Junliang? Sepertinya mereka ada masalah. Ali, Ayah, kalau kamu tidak segera pulang, kamu tidak akan bertemu lagi dengan putri manismu ini. anak bodoh ini bicara apa? Aku tidak bercanda denganmu. Istrimu sedang bekerja sama dengan ibumu, mengadakan acara penggalangan dana, dan berencana mengumumkan ke publik bahwa Xu Tingting adalah anggota keluarga mereka. Dengan keadaan seperti ini, aku pasti akan diusir dari rumah. Dasar kurang ajar, beraninya dia. Dulu kalau bukan karena kakakmu bilang takut kamu bosan dan menampungnya di sisimu sebagai teman, kalau tidak, mana mungkin dia pantas masuk ke rumah kita. Ayah, percuma saja kamu mengatakan semua ini sekarang. Yang penting kamu cepatlah pulang. Ali, jangan khawatir. Kebetulan sekali, kemarin kakakmu naik pesawat, sudah kembali. Aku pikir-pikir, ikut saja. Jadi, aku baru saja turun dari pesawat dan sedang dalam perjalanan pulang. Ngomong-ngomong, kakakmu seharusnya sudah sampai dari tadi. Kamu tidak bertemu dengannya? Kakakku pulang? Sepupu itu, orang tuanya meninggal sejak kecil, dia selalu ikut ayah, bepergian ke berbagai tempat. Dia selalu menganggapku adik kandungnya, dan paling baik padaku. Biasanya, kalau pulang, dia langsung mencariku. Kali ini kenapa? Kamu tidak bertemu dengannya? Tidak mungkin. Biasanya, bukankah dia langsung mencarimu begitu kembali ke negara ini? Sudah, jangan khawatir. Aku akan segera sampai. Jangan matikan teleponnya. Aku ingin mendengar apa yang sebenarnya direncanakan orang-orang ini. Orangnya mana? Kenapa menghilang? Kakakku pulang. Orang pertama yang dia cari bukan aku, melainkan Xu Tingting. Di kehidupan sebelumnya, aku memang sangat menyayangi Xu Tingting. Tapi pada akhirnya, dia hanyalah orang luar. Pantas saja dia begitu berani. Ternyata ada hubungannya dengan Su Junliang. Bisa jadi tujuan mereka berdua sama. Kalau bukan karena terlahir kembali, aku bahkan tidak akan mengetahui rahasia ini. Bagus. Satu acara penggalangan dana, membongkar kalian semua. Kalau begitu pas, selesaikan bersama. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian untuk menghadiri acara penggalangan dana cucuku, Ting Ting, yang diadakan untuk panti asuhan. Anak ini berhati baik, selalu memikirkan orang lain. Dia ingin berbuat kebaikan. Sebagai orang tua, meskipun fisikku tidak kuat, tapi aku harus tetap datang mendukung. Hari ini aku memulai dengan menyumbang 1 juta rupiah. Selebihnya silakan sesuka Anda. Nenek, acara penggalangan dana ini akan cukup lama. Aku akan ambilkan sesuatu untuk nenek makan, ya. Nenek, aku suapi, ya. Jika kamu ingin bertemu kakekku lebih cepat, maka makanlah sepuasnya.
Sebelumnya dia pernah kena serangan jantung gara-gara makan kue. Kenapa tidak juga belajar dari pengalaman? Kamu pikir Ting Ting jahat seperti kamu? Kue yang tadi itu dibeli oleh cucu keakunganmu untukmu. Saya sudah menasihatinya baik-baik, tapi soal mau mendengarkan atau tidak, itu urusanmu sendiri. Bagaimanapun, nyawa tua ini milikmu sendiri. Suli, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku melihat nenek sudah tua, masih datang untuk mendukungku. Jadi aku hanya ingin mengambil sepotong kue untuk nenek cicipi, apa salahnya? Kenapa kamu berpikir tentang orang lain seburuk itu? Faktanya sudah jelas, kamu masih mau membuat masalah? Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Membuat kalian semua geli. Dia yang seperti ini, aku sudah terbiasa. Kalian jangan pedulikan dia saja. Nenek aku suapi ya. Aduh. Lihat aku baik-baik saja kan? Setiap hari mendoakan aku mati, mengalami musibah. Jika aku mati, apa bagusnya untukmu? Nenek tua ini, apakah dia sudah dirasuki iblis? Terakhir kali dokter bilang kepadaku, jika bukan karena Ali yang segera memberinya resusitasi jantung paru, orang ini sudah meninggal saat itu. Sekarang kenapa dia berani makan kue lagi? Kurasa sudah saatnya. Aku harus membawamu ke rumah sakit untuk memeriksa otakmu dengan benar. Bu, ada apa denganmu, Bu? Nenek? Bu, ada apa denganmu, Bu? Cepat panggil orang, bawa ibuku ke rumah sakit. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Bu, dia. Itu kamu? Pasti kamu yang menaruh sesuatu di dalam kue. Kalau tidak, bagaimana kamu tahu kalau nenek akan kena serangan jantung? Panggil orang, tangkap makhluk ini untukku. Saya bilang bagaimana dia bisa tahu. Nenek tidak bisa makan kue. Ternyata dia sudah mencampur obat di dalamnya. Jika dia yang menaruh obat, mengapa dia harus mengingatkan lagi? Kamu bodoh ya? Itu pasti dia melakukan sesuatu di tengah jalan, lalu ketakutan. Betul, pasti begitu. Kakak Ali, mengapa kamu berkali-kali menjebakku? Apakah aku belum cukup baik padamu? Apakah nenek belum cukup baik padamu? Pencuri berteriak maling? Kamu benar-benar punya banyak akal. Aku tidak menyangka. Setibanya di sini, aku melihatmu membuat nenek seperti ini. Junliang, Dasar kau binatang, padahal sebelumnya aku sangat menyayangimu. Bagaimana kau bisa setega itu? Menyayangiku? Menurutku kamu melakukan ini semua untuk mengambil keluarga Su dariku, bukan? Kalau bukan karena acara penggalangan dana hari ini, aku mungkin sudah dibodohi olehmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Paman tahu keluarga berniat mengadakan acara penggalangan dana atas nama Ting Ting untuk panti asuhan. Karena dia sibuk, makanya dia memintaku untuk menggantikannya. Menurutku, seperti yang nenek katakan, kesehatan mentalmu benar-benar bermasalah. Bibi, bagaimana kalau kita kirim Suli ke rumah sakit jiwa? Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. tingkah laku anak ini akhir-akhir ini memang sangat tidak biasa. Ikuti saja apa katamu. Orang-orang, kirim Suli ke rumah sakit jiwa, periksa dengan teliti. Lepaskan aku. Hentikan. Di dekatmu benar-benar tidak ada orang baik. Percobaan pembunuhan, fitnah sembarangan. Kalian para sampah ini, berani-beraninya menyalahkan Suli. Anda Guchen, benar? Tunangan Suli. Tapi aku dengar, Suli selalu mengejar Li Runjie, kan? Baru beberapa hari ini saja, Anda menjalin hubungan dengannya. Anda juga sangat rendah. Dia sudah memperlakukan Anda seperti itu, Anda masih maju membela dia? Dan apa yang baru saja Anda katakan? Pembunuhan berencana? Pencemaran nama baik yang jahat? Jika tidak ada bukti, saya bisa menuntut Anda kapan saja. Guchen, Anda tidak sungguh-sungguh menyukai orang jahat ini, yang bahkan tidak mengampuni nenek-nenek. Kak Guchen, saya tahu Anda sangat sedih sekarang. Tetapi, Ibu baru saja memutuskan untuk mengirim Suli ke rumah sakit jiwa. Jangan lagi menghalanginya. Guchen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Jangan sampai akhirnya Anda ikut terlibat. Lagi pula, ayah aku sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka tidak akan berani melakukan apapun pada aku. Meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu, aku juga tidak bisa melihat mereka menggertakmu seperti ini. Lagi pula, aku sudah memiliki bukti mereka di sini. Para hadirin, mohon dengarkan. Sebentar lagi acara penggalangan dana akan dimulai. Kau berikan kue yang sudah dibubuhi obat itu kepada nenek tua itu. Atur takarannya dengan baik. Bagaimanapun,
Kau sudah pernah melakukannya. Begitu nenek tua itu jatuh sakit, kita akan menuduh Suli memiliki gangguan jiwa. Asalkan kita bisa mengirimnya masuk, aku akan menjadi satu-satunya ahli warisah kekayaan keluarga Su. Nanti kau tidak akan rugi. Guchen, kamu luar biasa. Kali ini, aku ingin lihat bagaimana kalian akan mengelak. Bu, Ting-ting, kamu kasih tahu ibu. Ini tidak benar kan? Jawab ibu. Bicaralah. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sudah kubilang, kamu begitu percaya pada Shu Tingting, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Bibi, tolong bangun dulu. Bibi, suara ini memang terdengar seperti suaraku, tapi aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak mungkin melakukan perbuatan yang benar-benar tidak manusiawi ini. Ini jelas-jelas adalah fitnah. Teknologi sekarang sudah begitu maju, mensimulasikan suara seseorang sangat mudah untuk dilakukan. Pantas saja hanya ada suara tidak berani merekam video. Menurutku, itu karena suara lebih mudah dipalsukan. Suli, kau benar-benar kejam. Jika kalian bersikeras mengatakan, akulah yang mencelakai Nyonya Besar Su, maka aku bertanya, sebagai putri dari keluarga Su, apa untungnya bagiku jika aku mencelakainya? Seorang penderita gangguan mental melakukan sesuatu, siapa yang tahu apa yang kau inginkan? Betul, keluarga Su adalah keluarga terpandang. Bagaimana mungkin mereka membesarkan seorang penderita gangguan mental? Apakah aku nona besar keluarga Su atau bukan? Itu harus ditanyakan pada Nyonya Su. Bagaimana menurutmu? Bu, Mama, hari ini kita sama sekali tak boleh mengakui Suli sebagai kakak. Tamu-tamu hari ini kebanyakan datang karena keluarga Su. Jika mereka sampai tahu bahwa keluarga Su punya putri sulung dengan gangguan mental, itu akan menjadi pukulan mematikan bagi reputasi keluarga Su. Nanti, tidak akan ada yang mau bekerja sama dengan kita. Selain itu, hari ini kita tidak hanya tidak mengakuinya, tetapi juga harus sengaja merendahkannya. Demi reputasi keluarga Su, aku yakin Ali, dia akan mengerti. Kamu memang teliti. Bibi, Sebenarnya ayah Suli adalah sopir kami. Dan ibunya adalah asisten rumah tangga kami. Anak ini sejak kecil memiliki harga diri yang kuat. Dia pernah bertanya kepadaku, apakah dia boleh memanggilku mama di depan orang lain? Aku menolaknya. Karena menurutku, meskipun aku melihatnya tumbuh dewasa, aku tidak punya hak untuk menggantikan ibunya. Dia menjadi seperti sekarang ini, aku memang memiliki tanggung jawab tertentu. jika demikian, sebagai Nyonya keluarga Su, apakah kamu berani bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatanmu barusan? Sudah jelas seperti ini, apakah kamu masih ingin mempermalukan diri sendiri? Apa yang kukatakan adalah fakta. Dulu aku kasihan padamu, makanya aku membiarkanmu mengaku sebagai Ting-Ting, putriku. Tapi kamu sekarang, dengan kondisi mental seperti ini, aku sudah tidak tahan lagi. Pada saat yang sama, aku juga harus mengukuhkan identitas putriku Ting-Ting. Dia adalah satu-satunya putri kami di keluarga Su. Halo ayah, ayah sudah mendengar semuanya kan? Fang Shuiwei, bagaimana aku tidak tahu kamu punya putri lain? Su Junliang, Fang Shuiwei, kalian benar-benar hebat. Karena kalian semua ingin menyakiti putriku, maka hari ini tidak ada yang bisa pergi. Suamiku. Kalau begitu, mohon maaf, kalian harus menunggu sebentar. Kekacauan hari ini juga harus memiliki akhir. Aku kira mengapa kamu selalu... Ternyata kamu sudah menelepon. Kalau begitu, sepertinya apa yang kulakukan tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak sia-sia. Setidaknya kamu memberitahuku, selain ayahku, masih ada yang peduli padaku. Dia benar-benar nona muda keluarga Su? Jika diusir dari keluarga Su, impianku menjadi kaya akan hancur. Ting-Ting, cepat cari cara. Cara apa yang bisa kumiliki? Tidak kusangka Suli Jalang ini ternyata menelepon ayahnya. Shu Ting-Ting, Su Junliang. Suara di telepon itu siapa? Kalian pasti sudah tahu betul kan? Apa tidak ada yang ingin kalian katakan? Aku tidak tahu. Suara telepon itu sangat ramai. Bagaimana aku bisa mendengarnya dengan jelas? Kakak sepupuku yang baik, kamu adalah tangan kanan ayahku. Apakah suaranya? Kamu juga tidak mengenalinya? Situasinya sudah sampai sejauh ini. Kita hanya bisa mengonfirmasi bahwa Suli menderita gangguan jiwa. Sebelum paman besar datang, nanti jika ada orang dengan gangguan jiwa meninggal, itu bisa disebabkan banyak hal. Bos, mereka sudah mengumpulkan informasi tentang situasi keluarga belakangan ini. Katakan. Sejak Shu Ting-Ting masuk ke keluarga Su, dia terus berpura-pura
Sementara itu, Nona Besar terus difitnah dan dijebak oleh Shu Tingting, menyebabkan Nyonya dan Nyonya Besar sangat menolak Nona Besar. Saat ini, mereka bahkan ingin mengirim Nona Besar ke... Kemana mereka akan mengirim putriku? Dikirim ke rumah sakit jiwa. Pang Shuyue, seorang dewasa, bisa tertipu mentah-mentah oleh seorang anak kecil, benar-benar mempermalukan keluarga Su. Mereka juga menemukan bahwa Shu Tingting sengaja diatur oleh Tuan Muda Junliang untuk masuk ke keluarga Su. Bagus. Aku benar-benar ayah yang tidak becus. Kalau bukan karena pulang ke negara ini, aku pasti masih tidak tahu apa-apa. Li kecil, lebih cepat lagi. Baik, Bos. Jangan ada lagi yang tertipu. Dia tadi juga memasukkan pesan suara aku. Panggilan telepon ini pasti dia palsukan dengan sesuatu. Suli, kau dulu memasukkan identitasku itu sudahlah. Sekarang kau bahkan mencari seorang tunawisma untuk berpura-pura menjadi ayahku. Kau benar-benar menghina keluarga Su. Benar, dia itu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin jika diberi kesempatan, dia akan menghancurkan keluarga Su. Cepat kirim dia ke kantor polisi, agar semua orang bisa hidup tenang. Kau bilang orang di telepon itu hanya tunawisma kan? Kau bilang, jika orang itu jahat, dia harusnya cepat masuk kantor polisi kan? Betul. Sebenarnya tidak selalu harus dibawa ke kantor polisi, kita bisa memberinya satu kesempatan terakhir. Selama dia menghadapi kesalahannya, dan meminta maaf sambil bersujud kepada semua orang yang ada di sini. Kita tidak akan berdebat dengan orang yang memiliki gangguan mental, bukan? Li Runjie, apakah hatimu sudah tidak ada? Sebelumnya Ali sangat tulus kepadamu. Sekarang ini, kau malah menyuruhnya berlutut meminta maaf di depan umum. Apa gunanya bagimu mempermalukan dia seperti ini? Gu Chen, jangan sampai kau terpengaruh oleh Suli. Kakak Runjie ini juga demi kebaikan Suli. Selama Suli berlutut meminta maaf kepada kita semua, dia juga tidak akan dibawa ke kantor polisi. Paling-paling juga hanya dikirim ke rumah sakit jiwa. Begitu, ini adalah akhir terbaik. Menyuruhnya berlutut meminta maaf di depan umum, dan masih harus mengirimnya ke rumah sakit jiwa? Kalian semua, demi harta keluarga Su, sungguh sangat kejam. Gu Chen terpengaruh tidak apa-apa, tapi kau sudah menimbulkan kemarahan publik. Aku juga tidak bisa membantumu lagi. Jangan keras kepala lagi, cepatlah mengakui kesalahan. Masih bisa menghindari hukuman penjara. Kau ingin aku tunduk dan meminta maaf kepada kalian para pengkhianat? Shu Tingting, kelihatannya kau benar-benar menganggap dirimu bagian dari keluarga Su karena pujian mereka, benar kan? Sekarang intinya bukan apakah aku anggota keluarga Su atau bukan, tapi kau yang harus berlutut meminta maaf kepada kami. Karena engkau tidak berani menjawabnya secara langsung, maka aku akan memberitahu semua orang untukmu. Memakai baju bermerekku, membawa tas edisi terbatasku, dan masih menggunakan identitasku untuk menggoda banyak pria. Kelihatannya kau Shu Tingting. Benar-benar kehilangan dirimu dalam panggilan kakak Tingting itu bukan? Kau Shu Tingting, jika dikatakan secara halus, adalah anak angkat keluarga Su. Jika dikatakan secara kasar, hanyalah seorang pelayan yang kupilih. Kamu terus-menerus menekankan ini. Siapa yang akan percaya? Dulu orang mungkin curiga. Sekarang Nyonya Su sendiri sudah bilang, dia hanya mengakui Kak Tingting sebagai satu-satunya putri. Tidak salah jika aku menyebutmu sangat keras kepala. Masih saja berdalih padahal sudah jelas. Aku hanya menyatakan fakta, dia, Shu Tingting. Hanya karena kemurahan hatiku, maka dia bisa seperti hari ini. Cukup. Tingting datang ke rumah kita, sudah bertahun-tahun, kapan kamu tidak menargetkannya? Bahkan jika dia adalah sebuah batu, dia pasti sudah menghangatkanmu, kan? Meskipun Tingting bukan putri kandungku, dalam hatiku, dia lebih dari putri kandungmu, dia lebih kuakungi. Apa? Benarkah Suli adalah nona muda dari keluarga Su? Ternyata Suli tidak pernah Tidak heran dia sangat marah. Jika identitasku digantikan, aku juga akan semarah itu. Jadi nona muda, lalu kenapa tidak diakui oleh ibu kandungnya sendiri? Kegagalan hidup seperti itu, sampai sejauh ini adalah yang pertama. Suli, meskipun identitas aslimu terungkap, lalu kenapa sekarang semua orang di tempat ini berpihak padaku? Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Bu, aku tahu ibu ingin yang terbaik untukku, tapi jangan bicara lagi tentang Kak Ali. Dulu dia juga orang yang sangat baik, hanya saja sekarang dia sakit. Kita hanya perlu membawanya ke rumah sakit jiwa, nanti semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, meskipun Kak Ali menolakku, meskipun aku bukan putri kandungmu, tapi aku bisa menjadi putrimu. Aku sudah sangat bersyukur, sungguh. Bagiku, kaulah yang kulahirkan, kau adalah putri kandungku. Sedangkan dia, aku anggap tidak pernah melahirkannya. Kau mana pantas mengatakan hal seperti itu? Membuat begitu banyak orang secara terang-terangan mempermalukan putrimu. Kau bahkan ingin mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Kau benar-benar tidak pantas disebut ibu. Aku merasa tidak tega pada Suli. Aku merasa tidak adil untuknya. Kau orang luar, apa yang kau tahu? Suli, sejak Tingting datang ke rumah kami,
Sifatnya sangat berubah, manja, dan semena-mena. Sebagai seorang ibu, jika aku tidak mendidiknya, nanti ketika dia masuk masyarakat, dia akan kesulitan. Jangan begitu. Bukankah kau baru saja mengumumkan di depan umum bahwa Shu Tingting adalah putrimu? Sekarang kau masih melibatkan aku sungguh tidak pantas. Bagaimanapun juga, setiap saat yang kudapat hanyalah tuduhan dan makian darimu, sedangkan untuk Shu Tingting, itu adalah pujian dan sanjungan. Itu semua karena kau, segala sesuatu harus dibandingkan. Jika kau sepeduli Tingting, aku tidak akan seperti ini. Lalu, pernahkah kau berpikir, putri keagunganmu yang bernama Shu Tingting, semua kelembutan dan kebaikannya, apakah itu karena dia melemparkan semua kesalahan kepadaku? Mama, jangan sampai sakit karena marah. Sekarang keadaan mental kakak Ali seperti ini, berbicara rasional dengannya tidak akan masuk akal. Kakak Ali, bisakah kau mengurangi bicara? Tadi nenek, baru saja kau buat masuk rumah sakit. Mama tidak boleh kenapa-kenapa lagi. Inilah perbedaan mendasar antara satu orang dengan yang lain. Kalau aku juga tidak akan ragu untuk memilih kakak Tingting. Betul sekali. Punya putri patuh dan pengertian seperti Tingting Ji daripada nona muda yang rewel dan keras kepala seperti Suli 1000 kali lipat. Bibi, Tingting benar. Ali, sekarang, dia tidak mau mendengarkan siapapun. Biarkan dia pergi menjalani perawatan dengan baik. Mama, jika Mama khawatir kalau Papa tidak bisa menerimanya, aku akan bicara dengannya. Ya? Suruh orang bawa dia pergi. Siapa yang berani? Ayah, akhirnya ayah kembali. Ayah berencana tinggal berapa lama kali ini? Aku sangat merindukan ayah. Oh iya, ayah. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Jangan marah ya. Baru saja, kakak Ali meminta orang memalsukan suara ayah untuk membuktikan dirinya. Dia juga buru-buru. Ayah jangan marah. Oh, begitu ya. Bodoh. Ayahku sudah berjuang di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Dasar wanita licik sepertimu. Pasti langsung ketahuan. Ayah yang kamu anggap penyelamat itu begitu mudahnya bisa aku pengaruhi. Suli, aku lihat kali ini. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Suamiku. Maafkan aku. Aku tidak merawat ibu dengan baik. Tidak apa-apa. Rumah sakit sudah meneleponku, ibu sudah melewati masa kritis. Tapi pelaku yang ingin mencelakai ibu, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ayah, jika ayah ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Meskipun kakak Ali yang memberikan obatnya. Kamu pikir aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberikan obat itu kan? Kamu pikir aku tidak tahu apa saja yang sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini? Begitukah? Kamu pikir aku tidak tahu apa niatmu kan? Putri yang kucintai bertahun-tahun ini, sedikit pun tidak kubiarkan dia merasa sedih. Tapi, sejak kamu masuk ke rumah keluarga Su, justru kamu berulang kali memfitnahnya. Apa sebenarnya niatmu? Bukan begitu, ayah. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Aku benar-benar salah menilai, karena percaya pada perkataanmu. Kalau saja paman besar tidak datang tepat waktu, aku pasti masih tidak tahu apa-apa. Su Junliang, kau binatang. Jelas-jelas kau yang menghasutku. Sekarang kau mau lepas tangan begitu saja. Berani-beraninya kau bicara? Berani-beraninya kau memfitnahku? Paman, jangan percaya padanya. Dia bicara omong kosong. Saat seseorang berada di titik terendah, mereka paling mudah mengoceh. Aku juga tidak tahu kalau Shu Tingting punya niat buruk. Sangat pandai berakting, membuatku salah menyalahkan Ali. Paman, jangan salahkan aku. Yang terluka karenamu adalah Ali. Apakah dia akan menyalahkanmu? Itu tergantung padanya. Ali, ingatlah bagaimana kakak menyayangimu. Maafkan kakak ya. Aku akan menampar diriku sendiri agar kau puas. Kak, aku belum merasakan ketulusanmu. Betul, belum tulus. Aku tampar lagi. Aku masih belum merasakan ketulusanmu. Masih belum. Cukup. Oh, kakak tampaknya tidak terima ya. Tidak. Aku sudah menampar berkali-kali. Maafkan kakak ya. Ayah, lalu bagaimana menurut ayah? Aku ingat, kau yang memimpin untuk mengirim adikmu ke rumah sakit jiwa, bukankah begitu? Jadi, menurutku, rumah sakit jiwa itu tempat yang bagus. Karena itu tempat yang bagus, sebagai paman sangat perlu bagimu untuk melihatnya sendiri. Tentu saja, juga mereka yang memfitnah putriku, semuanya. Kemarilah. Keponakanku yang baik ini, Su Tingting, Li Runjie, Li Xiaoling, kirim mereka semua ke rumah sakit jiwa. Paman? Bukan. Itu Kak Junliang yang membujukku. Ayah, jangan tangkap aku. Bukan ayahku. Dasar wanita jalang. Sampai sekarang masih memfitnahku. Paman Su, aku ditipu. Tidak ada hubungannya denganku. Awalnya aku suka Suli, bukan wanita jahat ini.
Kamu yang seperti bunglon, pantas saja. Bagaimana ini? Kenapa bisa jadi begini? Berhenti. Dan dia juga. Masih berani mencoba menyakiti putriku? Hari ini tidak ada yang boleh lari? Bukan aku. Bawa mereka semua. Sungguh. Ini bukan urusanku. Fang Shuyue. Haoyang. Jangan, Haoyang. Kamu tidak boleh mengirim Ting Ting ke rumah sakit jiwa. Dia juga putri kita. Kamu masih ingat dia, putri kita? Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh melangkah keluar rumah setengah langkah pun. Memalukan sekali. Berani-beraninya di depan umum, bersama sekelompok orang asing, mempermalukan putri kandungnya sendiri. Jika hari ini aku tidak kembali tepat waktu, aku tidak tahu alasan apa yang akan kamu gunakan untuk membohongiku. Hei, kalian. Bawa dia pergi. Jangan. Haoyang, dengar penjelasanku, Haoyang. Haoyang. Ali, aku harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk nenekmu. Jangan khawatir, ayah pasti akan memarahinya baik-baik. Baik, terima kasih ayah. Anak muda, karena acara penggalangan dana ini sudah dimulai, maka atas nama Li, kita akhiri saja. Dengan kamu di sisinya, saya juga merasa tenang. Terima kasih atas kepercayaan Paman. Saya pasti akan membantu Ali menanganinya dengan baik. Paman jangan khawatir. Baik, kalau begitu, aku pulang dulu ya. Aku jadi khawatir untukmu sia-sia selama ini. Kupikir kau bertahan tanpa kartu truf. Tak disangka rencanamu begitu matang. Sepertinya kali ini, aku lagi-lagi tidak berguna. Guchan, terima kasih karena selalu melindungiku tanpa pamrih. Bahkan di kehidupan sebelumnya, kau mengorbankan nyawamu untukku. Guchan, sebelumnya, aku pernah melewatkanmu sekali. Kali ini, aku tidak boleh melewatkanmu lagi. Maukah kau menjadikanku Nyonya Gumu? Bodoh. Hal sepenting ini, bagaimana bisa seorang gadis mengatakannya lebih dulu? Kalung yang terakhir itu, anggap saja aku sudah memaafkanmu, tapi kali ini jangan sampai hilang lagi. Kalau begitu aku harus menjaganya baik-baik. Suli, aku ingin membawamu pulang untuk bertemu orang tuaku, agar mereka bisa menentukan tanggal pernikahan kita, boleh? Siapa bilang mau menikahimu? Jangan menuduhku sembarangan. Kali ini, aku tidak boleh melewatkanmu lagi. Maukah kau? Baiklah, dasar Guchan sialan. Kau merekamku. Hapus itu. Hapus. Halo, aku sebentar lagi akan bertemu. Ibu pacarku, adakah rekomendasi? Hadiah pertemuan yang bagus? Jika untuk bertemu orang tua, gelang seharga 116 juta rupiah ini sangat direkomendasikan. Ini juga produk terlaris di toko kami. Ini sepertinya tidak terlalu bagus. Apakah ada yang kualitasnya lebih baik? Sebenarnya ibuku tidak terlalu peduli dengan barang-barang seperti ini, dan di rumah juga sudah banyak. Dia bahkan tidak punya tempat untuk memakainya. Bodoh sekali kamu, dasar pria tidak peka. Ini diberikan oleh calon menantu perempuan. Apa sama dengan yang di rumah? Chow Chen, saat kamu mencari pacar, harus benar-benar berhati-hati. Apalagi sampai bilang terlalu rendah kelasnya, ini belum juga menikah. Sudah boros begitu. Pasti mengira nenek sudah menyetujuinya. Kamu kenapa? Berbicara begitu kasar. Dasar kau. Suli, ini kakak iparku. Lihatlah, gadis liar yang ditemukan Guchan ini belum menikah saja. Sudah berani memarahiku. Kalau sudah menikah, bukankah dia akan membuat kekacauan? Kakak ipar Suli adalah tunanganku, baik atau buruknya dia. Kamu tidak berhak menilainya. Apa? Aku kakak iparmu. Tidak boleh bicara sama sekali ya. Dulu saat aku masuk keluarga ini, ibumu selalu mempersulitku. Sekarang kamu membawa seorang gadis liar pulang. Aku rasa pertemuan keluarga hari ini, ibumu pasti akan marah dan pergi lagi. Suli dengan kakak ipar sama sekali berbeda. Berbeda? Apa bedanya? Hah? Kalau soal menghamburkan uang, mungkin aku memang tidak sebaik dia. Sebuah gelang 58 juta rupiah. Masih berani bilang kelasnya rendah? Tidak tahu diri. Siapa dia sebenarnya? Aku beritahu ya. Jangan kira Xiao Chen-ku
sudah terpikat padamu, lalu kamu jadi menantu keluargaku. Uang keluargaku tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Aku tidak memintamu membayar, kenapa kamu panik? Aneh sekali. Ya, dia tidak membiarkan aku membayar, tapi pada akhirnya, bukankah keluarga aku, Xiao Chen, yang harus membayarnya untukmu? Wanita yang hanya mencari kemewahan seperti kamu, sudah sering aku lihat, demi uang, apapun akan kalian lakukan. Gu Chen, aku sarankan, acara makan malam keluarga kali ini, kamu jangan sekali-kali membawanya. Dia itu, mungkin sudah bersama berapa banyak pria. Seluruh tubuhnya ini, aduh, penuh kuman. Gu Chen, kamu sudah gila. Saya ini kakak iparmu. Saya tidak akan membiarkan siapapun lagi menjelek-jelekkan Suli di depan aku. Kakak ipar kamu juga sama. Gu Chen, aku rasa kamu sudah tidak waras. Saya mengenalkan begitu banyak wanita padamu. Kamu tidak suka, lalu bilang pada aku bahwa kamu sudah punya seseorang yang kamu suka. Dan sekarang, kamu membawakan aku, seorang gadis liar. Saya tahu kamu ini dasar wanita murahan. Si brengsek itu memukul. Aku tidak apa-apa, kamu beraninya juga memukul aku. Siapapun yang menjelek-jelekkan Gu Chen di hadapanku, aku juga akan menamparnya. Nona Li, mohon maaf, saya harap Anda bisa sedikit lebih hati-hati. Jika rusak, Anda harus menggantinya. Jadi, kamu juga meremehkanku, begitu? Hanya barang-barang remeh ini, menurutmu siapa yang tidak mampu menggantinya, hah? Sekarang, aku akan menelepon suamiku, toko bobrokmu ini. Aku bisa membelinya dengan mudah. Kau percaya atau tidak? Nona Li, Anda salah paham. Saya sama sekali tidak bermaksud meremehkan Anda. Oh, kupikir dia sangat hebat. Pada akhirnya, bukankah dia tetap menggunakan uang keluarga Gu? Terus-menerus, memanggilku gadis liar, kupikir kau adalah wanita yang mandiri dan kuat. Ya, aku tidak hebat, tapi aku punya suami yang baik. Namun, kamu berbeda. Kamu dan Gu Chen hanya berpacaran. Siapa tahu suatu hari nanti, dia tidak lagi menyukaimu. Gu Chen mungkin menyukai orang lain, tetapi suamimu juga bisa mencari wanita lain di luar sana. Urusan keluargaku tidak perlu kau khawatirkan. Hal-hal lain, mungkin aku tidak tahu, tapi aku tahu, wanita sepertimu, yang serakah dan memburu kemewahan, aku sama sekali tidak akan menyetujui pernikahan kalian. Lagi pula, bahkan jika kalian menikah, menurutmu apakah uang keluarga Gu? Itu semua miliknya Gu Chen. Akan kuberitahu, itu semua hasil kerja keras suamiku. Setelah kalian menikah, aku akan mengajukan pemisahan harta. Pada saat itu, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Gu Chen, sepertinya hubungan keluargamu tidak jauh lebih baik dari keluargaku. Hei, bagaimana kalau kamu saja yang tinggal di rumahku? Selama aku bisa menikahimu, aku tidak peduli bagaimanapun caranya. Oh. Kalau begitu, aku akan menunggu untuk melihat kalian. Hidup dengan cinta saja. Nona muda ini punya banyak uang, jadi kamu tidak perlu khawatir. Nona, gelang ini adalah model baru seharga 256 juta rupiah. Apakah ini sesuai dengan harapan Anda? Aku sarankan padamu, lebih baik bawa kembali gelang ini. Jika gadis liar ini ceroboh dan merusaknya, aku tidak akan membayar. Aku merasa kualitasnya masih kurang. Omonganmu lebih baik daripada nyanyian. Kamu begitu percaya diri, maka jangan pakai uang Gu Chen dong. Malah bilang kualitasnya terlalu rendah. Suara anjing mana ini? Siapa yang tidak beradab begitu, mengajak anjing jalan-jalan tanpa tali? Kamu dengar tidak? Ya, aku dengar. Memang tidak beradab. Baik. Sekarang kamu sok kuat, nanti kalian akan menjerit kesakitan. Hei, suamiku, aku menemukan adikmu memelihara gadis liar di luar. Cepat sekarang hentikan semua kartu banknya. Kalau tidak, keluarga kita akan jadi kambing hitam. Jangan-jangan salah lihat? Aduh, kamu tidak usah peduli dia. Salah atau tidak, hentikan saja. Banyak sekali omong kosong. Beli, teruslah beli. Kakak ipar Gu Chen sudah menghentikan semua kartu banknya. Semuanya, aku lihat nanti kamu. Bagaimana cara membayarnya? Aduh, Guda Xiao Chao kita sekarang jadi miskin. Sepertinya, nanti hanya bisa jadi pria numpang hidup. Sebenarnya aku sendiri di luar juga sudah mencoba mendirikan perusahaan. Meskipun penghasilannya tidak banyak, setiap bulan sekitar 20 juta rupiah. Tapi, untuk membelikanmu barang-barang ini, sudah lebih dari cukup. Ya Tuhan. Memberontak, sungguh memberontak. Kamu sekarang bergaul dengan gadis liar ini, berkumpul bersama, malah sudah belajar. Menipu keluarga ya? Uang untuk membuka perusahaan itu. Apa itu uangmu? Pasti kakak laki-lakimu yang menghasilkan. Nanti akan kuberitahu kakak laki-lakimu untuk mengakuisisi perusahaanmu. Hari ini benar-benar beruntung sekali, bisa menghasilkan 10 juta rupiah sebulan. Anak ini, Gu Chen, menghasilkan lebih banyak daripada kakak laki-lakinya. Sama sekali tidak mungkin membiarkannya menikah secepat itu. Jika anak nakal ini berpisah, aku akan rugi besar. Adik Gu Chen, jangan salahkan kakak ipar karena kejam.
Kamu baru saja masuk ke masyarakat. Di masyarakat, ada banyak sekali orang dengan berbagai macam karakter. Kakak ipar hanya takut kamu tertipu dan ingin membantumu menjaga harta keluarga. Untuk hal ini, tidak perlu kakak ipar khawatirkan. Kakak ipar sendiri pernah bilang, setelah menikah akan membagi warisan. Saya pikir-pikir, itu benar juga. Saya juga tidak ingin menjadi beban bagi kalian. Bukan. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan hiraukan dia. Guchen, setelah aku perhatikan, barang-barang di toko ini hanya yang harganya di atas 2 miliar rupiah yang menarik perhatian aku. Bagaimana kalau kita beli semuanya saja? Baik, selama kamu suka, kita beli semuanya. Halo, pelayan. Tolong yang harganya di atas 2 miliar rupiah, bungkus semua, dan kirim ke kamar 606 di restoran seberang. Hei, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia saat ini hanya sedang tergila-gila pada gadis ini. Saya kakak iparnya. Aku tidak mengizinkan untuk dibungkus. Jika ini semua dibungkus, tidak akan ada yang membayar ya. Bungkus saja, tidak apa-apa. Apa kamu gila? Kakak iparnya itu pelanggan tetap di toko kita. Lihat lagi wanita yang lain itu. Dia palingan cuma mahasiswa. Uang apa yang dia punya? Yang diminta juga barang yang di atas 2 miliar rupiah. Nanti kalau tidak jadi, kamu harus menaruhnya kembali. Apa kamu tidak ada pekerjaan lain? Pekerjaan kita ini, kalau pelanggan mau lihat, ya biarkan saja dia lihat. Tidak masalah, nanti aku akan lebih repot sedikit untuk mengembalikannya saja. Barangnya sudah dibungkus totalnya 25.280.000 rupiah. Permisi, Anda ingin membayar dengan cara apa? Hei, dengar ya. Hari ini tidak ada yang boleh menggunakan uang Guchen. Jika kamu berani menggunakannya, aku berani menuntutmu karena pemerasan. Karena tidak bisa menggunakan uang keluarga Gu. Kalau begitu aku hanya bisa menggunakan kartu aku sendiri. Masih mau menggunakan kartu sendiri? Mahasiswa miskin sepertimu, membeli barang sisa seperti ini saja, sudah cukup untuk kamu pamer selama setengah tahun. Ini ternyata kartu yang hanya dimiliki mereka aset lebih dari 100 miliar, dan hanya 10 orang di seluruh negeri yang bisa memilikinya. Kartu hitam emas tertinggi? Apa? Tidak mungkin. Kartu seperti ini ada di mana-mana. Bagaimana mungkin itu kartu Zhang Jinlong? Aku ini VIP tertinggi di tokomu. Murid miskin seperti dia, bagaimana mungkin dia punya kartu seperti ini? Pikirkanlah baik-baik. Kalian sendiri yang putuskan. Bukan hanya VIP, bahkan jika pemilik tempat ini datang, dia juga harus bersikap hormat kepada tamu terhormat pemilik kartu naga. Kamu ini siapa? Aku? Maaf Nona, telah membuat Anda mengalami pengalaman berbelanja yang sangat tidak menyenangkan. Kami pasti akan memperbaikinya. Semoga Anda datang kembali lain kali. Mulai sekarang di toko ini, kurangi anggota seperti ini. Sangat menjatuhkan harga diri. Anda benar? Saya akan langsung memblokir dia sepenuhnya. Hei kalian, seret dia keluar. Jangan sampai mengganggu tamu terhormat. Memblokirku? Dasar wanita. Tunggu saja pembalasanku. Pertunangan kita, itu ide ibuku. Meskipun belum pernah bertemu, tapi dia sangat menyetujui kamu sebagai menantunya. Sungguh tidak perlu terlalu menyenangkan dia. Dunia wanita, tidak kamu pahami. Wanita mana yang akan menolak barang mewah yang banyak? Lagi pula, siapa yang membuat pria tampan terbaik di keluarga kita punya kakak ipar yang manja dan menyebalkan seperti itu? Sepertinya nanti, kamu benar-benar harus hidup dari kekayaan istri. Nyonya Gu, saya Hao Yang. Kali ini, aku pulang tidak sempat mengunjungi Anda. Saya benar-benar minta maaf. Ada beberapa masalah di rumah. Barusan Ali bilang ke aku, akan pergi ke rumah Anda untuk jamuan makan keluarga. Jika ada yang salah, mohon pengertian Anda. Apa yang kamu bicarakan ini? Xiaoli itu calon menantuku. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkannya? Oh, masalah keluargamu. Aku juga sudah dengar. Jaga bibisu baik-baik ya. Ibu, Guchen durhaka. Dia durhaka. Aduh, aku ada urusan mendesak. Lain kali saja kita berkumpul lagi. Berteriak-teriak sepanjang hari, sungguh tidak pantas. Jamuan makan keluarga ini, aku, wanita tua ini, harus menunggu kalian. Kalian pasti sangat sibuk. Ibu, bukan begitu. Kalau saja Guchen tidak membawa wanita kampung, aku pasti sudah tiba lebih awal. Ibu, aku dengar dari Li Yi tentang masalah ini. Kali ini Guchen sudah keterlaluan. Coba ibu pikirkan, wanita macam apa yang tidak bisa dia temukan, tapi malah mencari wanita kampung dari desa. Dia bahkan belum menikah, tapi sudah menghabiskan uang secara boros. Bagaimana nanti kalau sudah menikah? Betul, Ibu. Wanita kampung? Bukankah dia selalu menyukai nona muda dari keluarga Su? Bagaimana bisa dia bergaul dengan wanita kampung? Mana aku tahu. Dan wanita kampung ini sangat serakah akan kemewahan. Menurutku, dia tidak baik-baik. Bisa jadi, dia bahkan memiliki penyakit. Benar, Ibu. Karena dia punya kartu dengan batas yang sangat besar, pasti didapat dari pengusaha kaya. Ibu, orang seperti dia, jangan biarkan dia masuk ke keluarga Gu kita. Apa? Apa kau pikir karena Xiaoming sekarang mengelola perusahaan, keluarga Gu harus mendahulukanmu, dan aku, wanita tua ini, harus pensiun?
Begitu? Bukan begitu, Ibu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa, wanita kampung yang perilakunya buruk seperti dia, nanti jangan sampai Ibu bersikap baik padanya. Aku menduga, dia hanya mengincar uang keluarga Gu kita. Kalau sampai dia menikah dengan Xiao Chen, nanti dia pasti akan menuntut pembagian harta, mengambil setengah dari kekayaan kita. Betul, Ibu. Ibu, kakak, maaf. Kami terlambat, tadi ada urusan yang menahan kami. Aku baru terlambat sebentar, sudah dimarahi habis-habisan oleh Nyonya tua. Kurasa kalian berdua kali ini pasti akan dimarahi sampai mati. Xiao Chen. Bukan. Aku mau menyalahkanmu. Kamu tahu betul hari ini adalah makan malam keluarga, bukan hanya membawa orang asing kemari, tapi juga membiarkan ibu menunggu begitu lama. Xiao Chen, kamu baru saja terjun ke masyarakat, tidak boleh terlalu percaya pada beberapa orang, kita tidak tahu isi hati seseorang. Terutama beberapa, yang berasal dari daerah terpencil, hati mereka lebih licik. Saya dengar dari ipar perempuanmu, kamu ternyata, diam-diam di belakang kami, mendirikan perusahaan di luar, bahkan menghasilkan lebih banyak dari keluarga. Sudah begitu lama, kamu bahkan tidak menyapa sedikit pun. Kakakmu ini sendirian, sibuk di perusahaan dari pagi sampai malam, karena kamu sudah bisa mencari uang sendiri. Mengapa kamu masih menghabiskan uang keluarga seolah itu hakmu? Betul, tidak membantu kakakmu saja, sudah cukup. Malah berpikir untuk membangun usaha sendiri di luar. Xiao Chen, kamu benar-benar membuat kami kecewa. Ah, sudah. Sebenarnya tidak apa-apa. Semuanya adalah aset keluarga Gu kami. Biarlah aku yang lelah sendirian. Xiao Chen begini, nanti setelah aku selesai makan, kamu serahkan pekerjaan itu padaku, perusahaanmu, kakak akan bantu mengelolanya. Kamu hanya kakaknya, bukan ayahnya. Bicara seolah sangat mulia, bukankah hanya ingin mengambil perusahaannya? Ah, aku bilang memang benar, bukan keluarga sejati, tidak akan masuk satu pintu. Suami istri sama saja kelakuannya. Kamu? Aduh, kamu orang luar, apa hakmu bicara seperti itu? Begitu menyebut perusahaan Gu Chen, kamu langsung panik? Masih bilang bukan, karena mengincar uang keluarga kami, jangan kira setelah kamu punya kartu Zanglong, kamu jadi hebat. Aku beritahu kamu, kartu seperti itu hanya beberapa orang saja yang punya. Kalau aku mau, tinggal selidiki sedikit saja, akan ketahuan siapa yang memeliharamu. Jangan hama aku menikah dengan Gu Chen. Aku tidak akan membiarkan kalian mengeluarkan uang sepeser pun. Bibi Gu juga akan aku bantu rawat. Oh, begitu ya? Kamu mau merawat ibuku? Kamu yang dipelihara sampai terkena penyakit kotor. Nanti kalau sampai menulari ibuku, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Hah? Ibu sudah sangat bingung. Aku demi kepentingan keluarga kita, Bu. Saya hanya sudah tua, bukan mati. Saya sudah katakan urusan keluarga Gu, belum giliran kamu yang memutuskan. Apa kamu tuli? Mama, Li, dia juga memikirkan keluarga kita. Bagaimanapun, yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini, kita harus. Mendengarkan omong kosong orang-orang ini, saya kira bocah Gu Chen itu mencari gadis liar seperti apa, sampai membuat aku ketakutan. Ayo duduk. Dasar kamu, tidak punya hati. Sudah lama tidak datang menjenguk aku. Bibi tidak tahu, kalau di rumah ini, jika bukan karena Gu Chen membantu aku mungkin sampai sekarang belum bisa bertemu Bibi. Suamiku, tidak disangka gadis liar ini ternyata sudah siap-siap. Sepertinya, dia sudah berhasil mengambil hati wanita tua itu. Jika terus begini, kurasa kekayaan keluarga kita akan terbagi dua secara paksa. Suamiku, cepat pikirkan cara. Mama sudah berjuang di dunia bisnis bertahun-tahun, aku yakin pandangan Mama pasti tidak akan salah. Tapi orang-orang sekarang banyak akal, jangan sampai Mama tertipu oleh beberapa kata manisnya. Kakak, apa kamu tidak keterlaluan? Pernikahan aku, belum giliran kalian berdua ikut campur. Baik, kamu sudah besar, kamu berani membantah kakakmu. Tapi kamu harus tahu, uangmu untuk sekolah dan pacaran, itu semua aku yang mencarikannya untukmu. Jika bukan karena aku menjamin kehidupanmu tanpa kekurangan, apa kamu masih punya uang untuk mendirikan perusahaan? Pembicaraan sudah sampai sejauh ini. Kalau begitu, aku tidak perlu menyembunyikan apa-apa lagi. Karena kalian begitu menyukai gadis liar ini, kalau begitu serahkan saja semua perusahaan kepada aku. Betul, dan harus segera pisah rumah. Bukankah kalian bilang kalian mampu? Kalau begitu, carilah uang sendiri. Setiap sen yang ada sekarang, semuanya didapatkan oleh suamiku dengan kerja keras. Ibu, betapa piciknya kamu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti kamu? Apakah kamu tahu, Suli, bersedia datang untuk menghadiri makan malam keluarga kita, itu sudah cukup menghormati kalian. Tapi kalian, langsung saja menyusahkannya dengan perkataan. Apakah kamu tahu, hanya satu kata darinya, sebanyak apapun perusahaan yang kalian miliki, juga akan langsung bangkrut. Mama, apa Mama sudah pikun karena usia? Keluarga Gu kita, meskipun tidak sekaya keluarga Su, yang merupakan orang terkaya, tetapi kita bukan sembarang orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Bagaimana kamu tahu nama belakang Su dari Suli bukan dari keluarga Su, yang merupakan orang terkaya? Suamiku, jangan-jangan mereka benar-benar punya hubungan? Apa kamu bodoh?
Meskipun ibu kita punya sedikit kenalan dengan keluarga Su, tapi mereka sama sekali tidak menganggap kita. Keluarga Gu punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Su. Tapi keluarga Su sama sekali tidak menyukai Gu Chen, hanya Gu Chen si bodoh ini, yang setiap hari mendekati mereka seperti anjing. Wah, informasinya cukup cepat juga ya. Ali, kamu melihat semua ini. Aku sudah benar-benar paham sekarang. Serigala berbulu domba ini, jika aku harus mengandalkan mereka untuk masa tuaku, tidak ada harapan sama sekali. Mulai sekarang aku dan Gu Chen benar-benar harus mengandalkanmu. Jangan khawatir, Bibi Gu. Dulu, Gu Chen selalu berada di sisiku. Aku pun tidak tahu bagaimana menghargainya. Mulai sekarang, meskipun harus menghidupinya seumur hidup, aku bersedia. Bagaimana? Sosialita kaya dan berkuasa, bukan? Berkuasa. Ibu, karena semuanya sudah jelas, kita juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Mulai hari ini, perusahaan menjadi milik kita. Kalian pindahlah untuk hidup sendiri. Setelah makan langsung pindah. Bagaimanapun, kamar itu akan kusiapkan untuk rencana lain. Astaga. Setelah membereskan 2 serigala berbulu domba di rumah ini, Bibi Gu, kedua orang ini, aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Aku akan membantumu memberi pelajaran pada mereka. Halo ayah. Keluarkan perintah pelarangan berikutnya untuk menutup seluruh perusahaan keluarga Gu. Papa akan urus sekarang. Pak, ayah tidak akan tanya kenapa. Kamu minta papa yang urus, pasti ada alasannya. Tapi papa sungguh ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Hanya saja kakak Gu Chen, dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi aku ingin membantu Bibi Gu, memberinya pelajaran. Baik, sudah beres. Sebaiknya papa juga ikut pergi ke sana. Lagi pula sudah lama tidak bertemu Bibi Gu. Baik. Baik. Astaga, kamu berpura-pura dengan sangat baik. Tenang saja. Jika kalian berdua tidak bisa bertahan di luar, pulanglah ke rumah. Roti dingin masih akan kusediakan 2 untuk kalian. Tapi ya, hanya sebanyak itu. Aduh, memanggilku orang yang tidak tahu berterima kasih. Masih ingin makan roti. Memberi makan anjing pun tidak akan kuberikan pada kalian berdua. Sayang, kita pergi, sudah makan malam ini, harga diri berlipat ganda, dan juga membuang 2 beban. Akhir cerita ini, sangat bagus, ayo. Aduh, tidak sudi. Siapa ya? Apa? Bagaimana mungkin? Tadi masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Suamiku, kenapa? Jangan menakutiku. Apa yang terjadi? Aduh, katakan. Para pemegang saham kedua perusahaan menarik investasi mereka. Pedagang juga mendesak pengiriman barang. Semua uang kita dibekukan oleh bank. Sekarang utang 20 miliar rupiah. Tidak mungkin. Bukankah kita baru saja berlipat ganda kekayaan? Betul. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dia, pasti dia. Dia sudah tahu dari awal kalau perusahaan Gu Chen akan bangkrut. Betul. Jadi dia merencanakan agar kita menjadi kambing hitam untuk Gu Chen. Saat aku membeli gelang di lantai bawah tadi, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Jika Gu Chen menghasilkan uang di luar, mana mungkin dia tidak memberitahu keluarganya? Benar. Lagi pula, dengan karakternya, mana mungkin dia mengajak wanita dan menghabiskan uang secara... Maksudmu, dia sengaja membuatmu berpikir bahwa Gu Chen memiliki perusahaan yang sangat kaya, dan juga yakin, aku tidak akan membiarkan adik aku menikahi gadis liar seperti ini, sehingga dia mengalihkan perusahaan yang bangkrut itu kepada kita. Betul. Bagus. Gu Chen, aku ini kakak kandungmu. Selama ini aku memperlakukanmu dengan baik, bukan? Kau tega menjebakku seperti ini? Apa nuranimu sudah dimakan anjing? Tunggu diakungkan kalian berdua tidak berakting di televisi, itu benar-benar rugi. Hal yang kalian bayangkan sendiri diperankan seolah nyata. Mungkinkah aku benar-benar putri keluarga Su dan perusahaanmu bangkrut? Itu karena larangan yang dikeluarkan ayah aku. Untuk memboikot gadis liar sepertimu, kau pantas begitu? Ngomong-ngomong, suami, kita bisa meminta bantuan miliarder Su. Dia dulu adalah teman baik. Benar. Keluarga mereka punya perjodohan dengan Gu Chen, tapi mereka selalu memandang rendah Gu Chen. Namun, keluarga besar seperti ini mementingkan reputasi. Selama kita membantu dia membatalkan perjodohan ini, dia pasti akan membantu kita melewati masa sulit ini. Betul, betul, benar sekali. Mungkin kita bahkan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nyonya Gu, aku datang menjenguk Anda. Astaga, langit sungguh berpihak. Baru saja dibicarakan, langsung datang. Suami, cepat. Paman Su, saya adalah kakak tertua Xiao Chen. Mengenai pernikahan putri Anda dengan Xiao Chen, aku setuju untuk dibatalkan. Hanya saja, aku punya satu syarat. Saya tahu itu. Putri Anda tidak menyukai adik aku. Selama Anda dapat membantu perusahaan, aku melewati kesulitan ini, saya bisa langsung membatalkan pertunangan mereka. Saya pasti tidak akan menghalangi putri keagungan Anda. Kamu bilang tadi kamu adalah kakak laki-laki Gu Chen? Benar, aku.
Ali, ini adalah si tidak tahu berterima kasih itu kan? Ya, benar. Ayah, dia orangnya. Suamiku, dia memanggilnya ayah. Saya tidak tuli. Nyonya Gu, saya sudah memblokir perusahaannya. Anda tidak keberatan kan? Tidak tahu berterima kasih sekali. Blokir saja. Blokir saja. Saya anggap tidak punya anak laki-laki seperti dia. Anak muda, putri aku sangat menyukai Gu Chen loh. Sepertinya kamu tidak punya tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan aku. Siapa suruh kamu menyinggung putri keagungan aku? Ali, kakak memang tidak bisa melihat dengan jelas. Semua salah kakak yang tidak bisa melihat dengan jelas. Kakak tidak tahu berterima kasih. Kakak tahu kesalahannya. Tolong beri kakak satu kesempatan lagi. Tenang saja, aku tidak lagi mencampuri urusanmu dengan Xiao Chen di kemudian hari. Tolong lepaskan kami berdua. Betul, Ali. Kami ini kakak ipar dan kakak kandung Gu Chen. Loh, Keamanan. Xiao Chen, aku ini kakak kandungmu. Ibu, Ibu, Xiao Chen. Ibu, kakak ipar. Jika nanti tidak ada makanan untuk dimakan, pulang saja ke rumah aku. Saya jauh lebih punya hati nurani daripada kalian. Roti mantu akan tersedia. Selanjutnya, silakan kedua mempelai saling berhadapan. Tuan Gu Chen, apakah Anda bersedia menjadikan Nona Suli sebagai istri Anda? Baik dalam suka maupun duka, Anda akan selalu menjaganya. Sampai selamanya. Saya bersedia. Saya sudah menunggu hari ini sangat lama. Nona Suli, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Gu Chen? Tidak peduli seberapa sulit jalan di masa depan, Anda akan selalu menjaganya. Dan tidak akan meninggalkannya? Saya bersedia. Terima kasih, Gu Chen. Baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini, Anda selalu diam-diam berada di sisi aku. Namun kali ini, aku tidak akan pernah melewatkan Anda lagi.